Selama 6 minggu musim panas, Wednesday hampir mengesampingkan semua kesenangan duniawi untuk memenamkan diri dalam mengeksplorasi potensi psikisnya. Setiap pertanyaan yang muncul di benaknya dengan cepat menemukan jawaban dalam buku sihir leluhurnya, Goodi. Untuk melacak identitas orang yang memiliki kegemaran menguliti orang lain seperti mengupas jeruk, Wednesday diam-diam meminta benda untuk melakukan misi berisiko, yaitu menanamkan suatu barang di lokasi kejahatan si pelaku. Berkat barang bukti itu, dia dengan cepat menemukan alamat si pelaku. Namun, dalam perjalanan menuju bandara, dia dihentikan di pos pemeriksaan keamanan. Dan di sana, seluruh gudang senjata pribadinya yang telah dia sembunyikan dengan cermat ditarik keluar. Ketika diperiksa lebih lanjut, mereka bahkan menemukan sebuah tangan di tasnya. Namun, untungnya, imajinasi mereka tidak cukup kaya untuk menyadari keanehan itu dan hanya menganggapnya sebagai mainan yang tampak agak aneh. Sebaliknya, yang disita justru adalah tabung tabir surya. Hal ini membuat Wednesday tidak mengerti logika manusia. Mencari rumah si penguliti itu, Wednesday menanyakan beberapa pertanyaan biasa lalu segera mengaktifkan kemampuan psikisnya. Namun, dia terputus di tengah jalan dan pingsan. Ketika sadar kembali, Wednesday mendapati dirinya diikat duduk di ujung meja dalam ruangan suram yang penuh dengan boneka-boneka menjijikan. Si pelaku masuk dan menyeret segala jenis pisau dan gunting ke hadapannya, sambil mengatakan akan ada hadiah istimewa yang ingin dia berikan padanya. Tentu saja hadiah itu sangat bernilai souvenir bagi korban, tetapi Wednesday bukan orang yang mudah menyerah karena dia juga punya balasan. Tepat pada saat itu, boneka itu mulai memutar kepalanya ke samping lalu melesat langsung ke wajah si pelaku. Setelah itu, melanjutkan jurus mematikan langsung ke teko dan cangkir, yang membuat si pelaku kesakitan dan berteriak, lalu terus menghajarnya hingga ia tersungkur di tempat. Setelah interaksi akrab itu, benda menemukan bahwa Wednesday sedang menangis. Tapi gadis kecil itu hanya berpesan kepada benda agar tidak mengatakan sepatah kata pun kepada ibunya. Dan sekarang, saatnya untuk memulai pesta yang telah dia nantikan. Hanya pada hari itu, pers secara serentak melaporkan bahwa si penguliti berantai telah tertangkap oleh hukum. Ibu Wednesday muncul dan membawa pengumuman bahwa sudah waktunya bagi keluarga untuk secara resmi kembali ke sekolah Nevermore. Tempat yang dulunya adalah latar belakang serangkaian insiden mengerikan yang melibatkan Wednesday. Dalam perjalanan, adik laki-lakinya Pugly dengan bangga memamerkan kekuatan super barunya dengan kemampuan menghantarkan listrik setelah secara tidak sengaja memasukkan tangannya ke soket listrik. Melihat adiknya dengan bangga memamerkan kekuatannya, Wednesday menasihatinya untuk berlatih menembak tepat pada rambu-rambu di lain waktu. Itu akan jauh lebih mengesankan. Sesampainya di gerbang berikutnya, dia langsung menunjuk ke rambu hutan mobil di depan lalu menyuruh adiknya membidik huruf stop kali ini. Lihat bagaimana hasilnya. Jika tidak, tombol eliminasi penumpang di mobil bisa dia aktifkan kapan saja. Merasa terancam, Pugly terpaksa menggertakkan gigi dan membidik tepat ke huruf O dengan akurasi hingga milimeter, menyelamatkan keberadaannya di dalam mobil sedikit lebih lama. Namun, berkat bidikan yang akurat itu, terjadi kecelakaan mobil, dan begitulah kembalinya mereka ke sekolah Nevermore secara tidak sengaja menjadi dramatis. Di sebidang tanah kosong tidak jauh dari sana, seorang fotografer amatir diam-diam memata-matai dan merekam adegan dua orang yang sedang bercinta. Setiap kali dia menekan tombol kamera, seekor gagak muncul di sampingnya. Awalnya hanya beberapa ekor, tetapi tak lama kemudian, seluruh kawanan hitam berkerumun, barulah sang fotografer menyadari ada yang tidak beres. Dia panik dan masuk ke dalam mobil dengan keyakinan bahwa kaca jendela akan melindunginya. Siapa sangka, di dalamnya sudah ada geng gagak yang duduk santai sejak tadi. Belum sempat memikirkan cara melarikan diri, dia sudah menjadi korban sial berikutnya. Tepat ketika menginjakan kaki kembali ke halaman sekolah lamanya, Wednesday merasa seolah-olah seluruh kenangan tentang kasus sebelumnya tumpah ruah. Kali ini kembali, dia harus membuat sekolah ini tunduk padanya. Sementara Wednesday diam-diam merencanakan dominasi. Adik laki-lakinya Pugly mulai khawatir apakah dia bisa mendapatkan teman bermain di tempat yang penuh dengan orang-orang aneh ini. Ibu mereka juga tidak lupa menugaskan Wednesday untuk menjaga adik laki-lakinya. Sebuah pengingat yang sebenarnya tidak perlu, karena sudah lama dia selalu memperhatikan adiknya, hanya saja dengan cara yang tidak terbayangkan oleh siapapun. Kedatangan Wednesday kali ini tidak berbeda dengan kembalinya legenda hidup ke tempat asalnya. Seluruh kerumunan siswa berdesakan mengelilinginya untuk meminta tanda tangan. Namun, gadis putri duyung berambut tebal ini menghipnotis sehingga kerumunan itu segera bubar. Dia mengatakan kepada Wednesday bahwa mulai sekarang dia bukan lagi siswa biasa, tetapi sudah menjadi selebriti sejati. Tepat ketika melihat Wednesday muncul, kepala sekolah baru bernama Barry Dot segera melesat dan memperkenalkan diri dengan penuh formalitas. Tetapi begitu mendengar Wednesday membuka mulut, dia menerima pukulan sapaan yang belak-belakan, yang membuatnya hanya bisa mengakui bahwa ketenarannya memang tidak dilebih-lebihkan. Kepala sekolah Dot bahkan dengan gembira menawarkan untuk menobatkan Wednesday sebagai siswa kehormatan. Tetapi baginya, prospek itu tidak
berbeda dengan diseret ke tiang pancang di alun-alun, jadi jawabannya sudah jelas, tidak mungkin. Melangkah ke kamar asrama lama yang dulunya merupakan markasnya, Wednesday berpikir pasti dia harus memasang jebakan beruang. Namun, saat mendorong pintu terbuka, dia nyaris mengeluarkan persenjataan berat untuk menyapu bersih anak-anak yang berkumpul di dalam. Ternyata, itu semua hanyalah kejutan yang dipimpin oleh Enid, bersama dengan Bruno dan sekelompok pengikut yang bersemangat mendekorasi ulang kamar untuk teman mereka. Enid juga memberi Wednesday hadiah eksklusif yang dibeli di Golden Gate Park, yaitu kaos merek By Golf. Namun, Wednesday tetap mempertahankan sikap sinisnya seperti biasa. Dia menyindir bahwa puisi epik sudah lama menghilang, jika masih ada, pasti juga akan mati karena ulah pukli, dan hadiah yang menyertainya adalah boneka seukuran setengah manusia. Tujuan Enid tahun ini cukup jelas, yaitu memenangkan kursi kapten tim pemandu sorak dan menyelinap masuk ke kelompok Nice. Sementara itu, Wednesday ingin menulis buku baru dan meletakkan seluruh manuskrip tebal itu di depan Enid. Tepat pada saat itu, terdengar ketukan di pintu. Wednesday langsung berpikir ada orang menyebalkan yang datang. Tapi siapa sangka, itu adalah seorang cowok yang tergila-gila pada Enid, memegang boneka unik unicorn untuk berdamai. Bagi Wednesday, barang-barang berwarna-warni yang mencolok dan romansa seperti ini tidak berbeda dengan penyiksaan visual. Enid menghela napas, mengakui bahwa dia sendiri tidak yakin apakah dia masih memiliki perasaan untuk Ajax. Karena dia sepertinya hanya terpesona oleh Enid versi masa lalu, padahal saat ini dia sudah sangat berbeda. Tiba-tiba pintu terbuka, sebatang anak panah menancap tepat pada foto curian Wednesday dan memakukannya ke dinding. Di atasnya tertulis pesan selamat datang kembali, Wednesday, aku masih mengawasimu. Wednesday mencoba menggunakan kemampuan psikisnya melalui foto itu, tetapi semua petunjuk tentang siapa di baliknya tidak dapat terlihat. Pada saat yang sama, setelah diantar ibunya ke asrama baru, adik laki-lakinya Pugli dengan cepat berkenalan dengan teman barunya bernama Egan. Anak laki-laki itu memiliki kepala yang tidak berbeda dengan sarang gagak tetapi terlihat sangat baik hati. Pugli dengan bersemangat langsung bertanya bagaimana rasanya diserang oleh 2 ton berat. Sang ayah mengambil kesempatan untuk berpesan kepada kedua anak laki-laki itu agar menjadi sahabat karib satu sama lain, siap untuk saling membela dan segera memberikan alibi jika diperlukan. Egan tidak membuang waktu untuk langsung memamerkan koleksi ulat yang dia pelihara. Hal itu membuat Pugli melihatnya dengan air liur menetes. Dalam hati berpikir cocok sekali untuk camilan tengah malam. Tepat saat ini Ajax datang berkunjung untuk menanyakan apakah kedua teman barunya memiliki pertanyaan tentang asrama. Sekaligus dengan optimis meramalkan bahwa tahun ini akan menjadi musim yang menyenangkan dan tak terlupakan. Begitu menginjakan kaki di halaman sekolah, Ibu Wednesday dengan gembira bercerita bahwa dia baru saja diundang oleh kepala sekolah untuk menjabat sebagai ketua Dewan Penggalangan Dana Gala, menggantikan posisi kosong setelah Safir terseret dalam kasus pemrosesan orang yang tidak bersalah dan terpaksa meninggalkan yayasan. Mendengar itu, Wednesday bertanya-tanya apakah orang itu akan kembali, dan langsung mendapat jawaban bahwa Safir kini telah pindah ke akademi di Swiss. Saat ini, kedua orang tuanya tiba-tiba saling pandang dengan tatapan mesra yang sulit dimengerti. Setelah itu, seluruh keluarga pergi melihat rumah masa depan mereka. Kamar di sini dulunya milik kepala sekolah lama dan hingga kini masih diselimuti warna merah muda yang mencolok. Dengan selera estetika klasik yang suram dari keluarga Adams, pasangan suami istri itu langsung menunjukkan reaksi alergi terhadap warna norak itu. Sang suami menghibur istrinya bahwa dengan tangan terampilnya yang bisa membuat segalanya layu, tak lama lagi tempat ini akan berubah menjadi gaya yang diinginkannya. Sementara itu, Pugli dengan gembira mengeluarkan beberapa perangkap tikus tua dan dengan santai menyatakan ingin mencobanya. Wednesday, tentu saja, begitu melihat rumah itu langsung ingin berbalik, tetapi ibunya menghibur bahwa selama ibunya ada di sini, dia akan membantu kapanpun. Meskipun begitu, Wednesday tahu betul bahwa kedua ibu dan anak itu berjalan di 2 jalur yang sama sekali berbeda. Jadi dia menyarankan ibunya untuk lebih fokus menjaga Pugli. Jangan sampai suatu hari anak itu tiba-tiba belajar di luar negeri dengan cara pergi ke Prancis, hanya untuk mencoba kuliner serangga dan kotoran. Namun, sang ibu yang cerdas tetap menyadari bahwa putrinya sedang menyembunyikan sesuatu. Dan yang terpenting, dia sama sekali tidak ingin Wednesday mengulangi kesalahan lama. Sesampainya di hutan, Wednesday dengan cepat menyadari ada sekelompok polisi berkumpul di bawah. Mereka sibuk menyelidiki kasus yang melibatkan fotografer Gav Bradbury. Orang ini datang ke sini tanpa menyangka malah menjadi pusat perhatian bagi sekawanan gagak yang memberontak. Mereka menyerang sampai wajahnya tidak bisa lagi dibedakan mana mata dan mana hidung. Rasa ingin tahu muncul, Wednesday diam-diam mendekat untuk mengamati dan tidak terkejut melihat para polisi
polisi itu sudah mendengar namanya. Saat menyapu pandangannya ke TKP, dia melihat seorang pria berpakaian hitam yang mencurigakan sehingga dia segera mengejarnya. Siapa sangka, tersangka ini adalah Paman Gunpin, teman korban. Paman Gunpin bercerita bahwa Bradbury telah menemukan sesuatu yang bisa memengaruhi seluruh komunitas Outcast. Wednesday bingung mengapa orang biasa seperti Paman itu peduli dengan komunitas ini. Kemudian dia ingat bahwa putra Paman itu, Tyler, pernah diubah menjadi monster oleh Thornhill. Sebelum pergi, Paman Gunpin hanya meninggalkan satu kalimat penuh makna terselubung waspadalah karena kawanan gagak bermata satu selalu mengawasi. Malam itu di asrama Pukli, Ajax sebagai senior mulai menceritakan sebuah episode menyeramkan di sekolah. Kisah itu menceritakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, ada seorang anak laki-laki yang menjalani operasi pengangkatan jantung aslinya dan diganti dengan jantung mekanis. Sejak saat logam berbaur dengan kulitnya, dia menjadi sedingin baja dan memiliki ambisi besar hingga mampu membangun sebuah kerajaan. Penemuannya semakin berani dan juga semakin berbahaya. Hingga suatu malam, bakatnya yang tak terbatas itulah yang membuatnya harus membayar dengan nyawanya. Orang-orang berbisik bahwa tubuh jenius bernasib sial ini dikuburkan tepat di bawah pohon tengkorak manusia. Begitu kisah itu berakhir, mata Pugli bersinar seolah baru saja menemukan alasan untuk memulai ekspedisi baru. Kisah ini membuat adik laki-laki, Pugli, mulai merasa sangat tertarik. Sementara itu, di sisi kepala sekolah, Wednesday dipanggil oleh kepala sekolah untuk dimintai bantuan, yaitu sekolah ini sedang menghadapi sedikit masalah keuangan dan membutuhkan bantuan gadis itu. Dia tidak ingin ada Outcast yang dibatasi atau dicemarkan di sekolah ini, jadi dia memanfaatkan kemampuan hipnosis Wednesday. Dia ingin dia pergi mengumpulkan dana dan melakukan yang terbaik untuk sekolah Nevermore. Malam itu, Wednesday mulai memainkan musiknya sementara ibunya membaca buku tentang kekuatan. Adik laki-lakinya, karena penasaran dengan anak di bawah pohon tengkorak manusia, begadang semalaman hanya untuk mencari tahu di mana lokasinya. Tepat setelah menyelesaikan musiknya, guru musik Capri mendatangi Wednesday dan memuji bakat gadis itu. Tanpa perkenalan, Wednesday juga tahu siapa guru di depannya karena Wednesday selalu tertarik pada anak ajaib sejak lahir. Nona Capri mulai berbicara dengan Wednesday, menceritakan tentang seseorang yang terkenal yang juga sangat menyukai musik, dan mulai mengajarinya cara bermain agar benar-benar tulus. Tetapi karena Wednesday adalah orang yang tidak mengikuti aturan apapun, dia mengabaikan guru baru ini dan bermain sesuai keinginannya sendiri. Sebentar lagi akan ada festival cahaya lari di Nevermore. Kepala sekolah meminta beberapa siswa menggunakan sihir untuk membangun patung berbentuk gagak yang sangat megah. Sambil memperkenalkannya kepada ibu Wednesday dan mencoba mengundangnya untuk menjadi bendahara sekolah Nevermore. Setelah itu, dia memperkenalkan gadis putri duyung, Barclay, kepada ibunya agar bersedia membantu. Malam tiba, Wednesday kembali ke kamarnya dan menerima surat dari Xavier. Aku sudah mencoba mengirim pesan padamu, tapi sepertinya kamu kehilangan ponsel yang kuberikan. Ya, Wednesday sudah mengobrak-abriknya, dan di sana ada lukisan yang diberikan Xavier juga dibuka. Di dalamnya terdapat gambar gagak bermata satu yang membuat Wednesday sangat penasaran. Mesin tiknya memiliki cetakan sesuatu, Wednesday berlari untuk melihat dan menyadari bahwa naskahnya telah dicuri. Seseorang ingin bermain-main dengannya, memaksanya untuk hadir di tempat cahaya lari. Karena jika dia tidak datang, dia akan membakar naskah itu. Malam tiba, di tempat perkemahan, Wednesday berpesan kepada temannya untuk memperhatikan orang yang mencurigakan, tetapi sebelumnya, temannya harus berfoto selfie dulu. Sementara itu, adik laki-lakinya Pugli mengajak temannya, bertanya-tanya apakah ada yang berani pergi ke pohon tengkorak manusia untuk berpetualang. Tiba-tiba, beberapa orang menabrak Wednesday. Di dalamnya ada surat iseng yang ditempeli silet, berpesan, jika tidak ingin buku musnah, sampai jumpa di tiang pembakaran. Wednesday segera melepaskan beberapa tongkat di bawah tiang pembakaran. Mulai merangkak masuk sementara Enid asyik berbicara dengan teman-temannya. Musik sekolah segera mulai mengalun sementara Wednesday berusaha sekuat tenaga untuk menemukan naskah bukunya. Kepala sekolah di podium berpidato dengan sangat berapi-api. Hari ini adalah hari bagi para Outcast di sekolah Nevermore untuk bersatu. Enid di luar cemas mendesak Wednesday. Kepala sekolah mengumumkan bahwa hari ini akan menghapus kelompok Misat dan semua perkumpulan rahasia. Tanggung jawab melindungi sekolah adalah milik para Outcast dan dia mulai merayakan dengan menyalakan api tiang pembakaran. Benda di luar sangat khawatir. Wednesday berjuang keras untuk mendapatkan naskahnya. Sementara di luar semua orang mulai mengendalikan gagak dari Jeremy. Enid sangat khawatir dan lari mencari bantuan. Pemandangan gagak di luar yang terbakar dengan spektakuler membuat semua orang sangat gembira. Hingga Enid berlari memberitahu kepala sekolah bahwa Wednesday terjebak di bawah tiang pembakaran. Begitu selesai berbicara, gadis itu juga berhasil meloloskan diri dari sana. Tepat ketika kepala sekolah membutuhkan Wednesday untuk naik ke podium,
podium dan memberikan pidato singkat sebagai pelopor untuk menyelamatkan sekolah Nevermore ini. Melihat citra dirinya yang terlihat sangat palsu di podium, ditambah dengan fakta bahwa naskah bukunya nyaris dibakar, Wednesday di bawah sorakan mulai meremehkan lukisan di belakangnya. Langsung mengambil mic dan menyatakan bahwa dia tidak akan berhenti sampai musuhnya dikalahkan. Kerumunan di bawah masih bersemangat bersorak sampai Wednesday berkata, "Kalian pikir aku ini pahlawan? Tentu saja tidak, karena aku selalu bermain kotor dan hanya melayani diriku sendiri. Membiarkanku memimpin sekolah ini sama saja dengan menjerumuskan diri ke neraka." Setelah mengatakan itu, dia membakar lukisan itu, lalu segera membersihkan diri dan pergi. Di hutan, di bawah pohon tengkorak manusia, adik laki-laki, Pugli, yang penasaran, pergi ke akar pohon itu untuk mendengarkan. Tak disangka, karena terkejut, dia secara tidak sengaja mengalirkan listrik di bawah akar pohon itu. Berhasil menghidupkan kembali siswa jantung mekanis legendaris di sekolah, sesosok mayat hidup tak berotak. Enid bergegas mengikuti Wednesday, ingin menanyakan beberapa hal padanya. Siapa sangka, hal itu mengaktifkan kemampuan psikis yang membuat Wednesday melihat masa depan. Akan banyak orang di sekolah ini yang mati, termasuk teman dekatnya, Enid. Sejak mengetahui putrinya menyalahgunakan kekuatan secara berlebihan, Ibu Wednesday memintanya untuk menyerahkan buku Goodi kepadanya. Karena semakin menyalahgunakan kekuatannya, gadis itu akan semakin kelelahan. Wednesday tidak bisa menunggu sampai ada yang memapahnya lagi. Dia mengabaikan peringatan ibunya dan kembali ke kamar. Wednesday kemudian meminta supir, Lurch, mengantarnya ke rumah Paman Gunpin. Hal yang lebih mengejutkan Wednesday adalah ketika dia melihat Paman Gunpin hanya tinggal kerangka tanpa mata, sama seperti fotografer sebelumnya. Dan di dalam rumah, muncul kawanan gagak sesuai dengan peringatan paman itu kepada Wednesday. Ketika dia mencoba menggunakan kekuatannya pada paman itu untuk mengumpulkan informasi, ternyata tidak bisa. Kekuatan psikisnya telah terkuras dan perlahan-lahan membuat Wednesday menjadi orang biasa. Tiba-tiba polisi juga muncul, seolah-olah ada orang yang sengaja melapor sebelumnya. Namun, ketika tiba di kantor polisi, Wednesday hanya dimintai keterangan apakah dia mengetahui informasi lain. Karena menurut penyelidikan dari nomor telepon si fotografer, panggilan terakhir yang dia lakukan adalah nomor Paman Gunpin. Polisi juga tidak menemukan ponsel paman itu. Wednesday yakin bahwa putra Gunpin, Tyler, telah melakukan hal-hal seperti ini. Dia sangat membenci ayahnya. Polisi tidak percaya sampai ayah Wednesday muncul. "Saya adalah pengacara pembela untuk putri saya dan saya tidak perlu diam." Begitulah, dia berhasil membawa Wednesday pulang, membuat polisi tidak berdaya. Di mobil, ayahnya bertanya kepada Wednesday, "Apa yang kamu lakukan di rumah Paman Gunpin?" Dia dengan jujur mengatakan bahwa dia diminta melakukan sesuatu, tetapi ayahnya tidak percaya kata-kata Wednesday. Gadis itu kemudian bertanya tentang apa yang telah dilakukan bibinya di masa lalu. Sayangnya, ini bukan haknya untuk menjawab, sehingga informasi tentang bibinya tetap menjadi misteri. Adik laki-laki, Pugli, setelah mengunci mayat hidup di rumah, Egan muncul secara tidak sengaja dan bertanya, "Apakah kamu menangkapnya untuk dimakan sebagai camilan?" Pugli menjawab sejenak, "Jika kamu merahasiakannya, aku akan menunjukkannya padamu." Tadi malam, anak laki-laki itu berhasil mengaktifkan jenius jantung mekanis di bawah akar pohon tengkorak. Dia dengan bersemangat menganggapnya sebagai hewan peliharaan dan sahabat, lalu memberinya nama yang tidak mungkin lebih aneh lagi, yaitu Slurp. Pugli berpikir itu tidak berbahaya. Egan khawatir, bagaimana jika dia bisa memakan orang lain? Melihatnya lapar, dia mencoba membuka toples madu untuk Slurp. Cara Slurp menghisapnya membuat kedua anak laki-laki itu langsung muntah. Wednesday, yang perlahan kehilangan kemampuan psikisnya, berpesan kepada benda agar tidak ada yang tahu. Begitu kembali ke kamar, dia melihat genangan air kotor di lantai, mengira sahabatnya diserang seseorang, ternyata itu hanya ulah nakal Enid. Hari ini di sekolah adalah hari prank. Momen ketika Wednesday khawatir adalah dokumen berharga bagi teman dekatnya, Enid. Setelah beberapa saat berbicara, penguntit Wednesday muncul lagi ketika dia mengirim beberapa pesan baru kepada Enid. Kemungkinan besar dialah pelakunya yang menyebabkan Paman Gunpin meninggal. Tidak ingin terlibat dengan orang yang berhubungan dengan Wednesday, dia pun harus membiarkan gadis itu sendirian. Karena hari ini adalah hari prank, anak-anak juga mulai balas dendam satu sama lain. Adik laki-laki, Pugli, bersama temannya, melepaskan kumbang harimau mati untuk menggigit teman yang bersama Enid, yang menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Enid juga tidak lupa ikut serta dalam insiden ini, membekukan kedua adik laki-laki itu sekaligus, karena ini hari prank. Tetapi dia juga dengan cepat diprank oleh para pengikut di bawah, membuatnya melayang-layang di udara. Pemandangan ini membuat kepala sekolah sangat antusias.
Namun Profesor Olof di sebelahnya tidak begitu, karena tahun lalu dia dimasukkan ke dalam toples. Kemunculan web Next Day selalu menarik perhatian orang lain. Gadis kecil itu bertanya kepada kepala sekolah apakah dia tahu ada orang yang bisa mengendalikan burung atau gagak untuk melihat siapa sebenarnya pelaku yang memata-matai web Next Day sejak dia kembali ke sekolah. Sementara teman putri duyungnya karena tugasnya sendiri terus merayu ibu web Next Day untuk menjadi ketua dana investasi sekolah. Tidak segan-segan mendekat untuk mengobrol dan membujuknya agar menjadi ketua sekolah. Hanya saja ibu web Next Day tahu niat gadis putri duyung di depannya, jadi dia hanya mempermainkannya untuk bersenang-senang dulu. Setelah tidak lagi membatu, adik laki-laki Potter bersama Egan datang ke gudang untuk melihat bagaimana kondisi si makhluk. Keduanya membawakannya sedikit makanan, entah apa yang bisa dia makan, jadi memberinya sedikit otak untuk dimakan sementara sudah cukup. Setelah memberinya makan, kedua anak itu pergi begitu saja, tidak tahu bahwa bahaya akan menimpa orang lain ketika zombie itu mencoba melarikan diri. Sementara itu, web Next Day ingin menyelidiki dari mana gagak-gagak itu berasal. Dia berpesan pada tangan kecil agar tidak memberitahu siapapun. Tiba-tiba Ennis berlari datang. Bertanya pada tangan kecil apakah dia melihat SIM-nya. Tangan kecil menggeleng-gelengkan tangannya tepat ketika ibu web Next Day muncul lagi mencari buku sihir Woody. Ketika web Next Day mengambil SIM temannya dan pergi ke taksi sewaan di luar. Sopir taksi meminta web Next Day untuk menghormati peraturan dan mengikuti apa yang dia minta ketika naik mobil. Sebagai seorang gadis yang selama ini hanya mengikuti keinginannya, web Next Day mengabaikannya dan langsung tancap gas, tetapi sopir itu sudah menyiapkan rem tambahan. Saya adalah kapten kapal ini, Nona. Tiba-tiba sopir memperhatikan ada sesuatu di gerbang tadi. Berbalik, dia hanya melihat web Next Day memegang setir sedikit, jadi dia juga menyerahkannya dan membiarkan gadis itu meluncur beberapa putaran. Sementara tangan kecil dimarahi oleh ibu web Next Day, mengapa putrinya menggunakan buku ini sepanjang musim panas tetapi tidak memberitahunya. Tangan kecil yang kesal menceritakan bagaimana dia selalu diperlakukan seperti pelayan di rumah. Mulai dari mereka menyuruhnya membersihkan kekacauan, lalu menuangkan anggur, dan kemudian dijadikan mainan. Ya, ibu web Next Day juga merasa bersalah karena memang sudah melewati batas. Web Next Day mengemudi sebentar dan tiba di rumah sakit jiwa tempat Tyler ditahan. Polisi mengira dia adalah seorang fangirl tetapi web Next Day membantah. Menyuruh atasannya datang ke sana dan mengatakan bahwa web Next Day Adam setelah datang, barulah polisi membawa web Next Day untuk bertemu atasannya. Tetapi dia masih harus melewati pemeriksaan lain, yaitu Dr. Fairburn. Wanita itu mengatakan bahwa web Next Day baru bisa bertemu Tyler jika dokter itu hadir. Gadis kecil itu penasaran, apakah orang itu pelatihnya atau apa. Lalu tiba-tiba Dr. Fabian muncul di belakang web Next Day dan berkata bahwa Tyler sering bercerita tentangnya. Dokter tahu bahwa cepat atau lambat web Next Day akan datang ke sini karena beberapa kasus penanganan orang baru-baru ini. Berpesan pada web Next Day bahwa dia mungkin adalah kejutan psikologis yang Tyler butuhkan untuk memulai proses pemulihan. Jika merasa terancam atau tidak nyaman, cukup tekan tombol merah di dinding. Setelah mengatakan itu, web Next Day masuk untuk bertemu Tyler lagi. Dia perlahan berjalan di depan web Next Day dan bercerita tentang bagaimana tempat ini dulunya dirancang untuk manusia serigala yang skizofrenia. Tyler yakin bahwa rasa ingin tahu web Next Day yang sakit cepat atau lambat akan membawanya ke sini untuk bertemu dengannya. Mereka berdua adalah dua jiwa gelap yang siap menjarah dunia bersama-sama, tetapi itu hanya pemikiran Tyler. Web Next Day hanya peduli apakah dia tahu sesuatu tentang gagak-gagak itu atau tidak. Tyler berkata, "Kamu sudah bisa menebakku. Akulah yang melakukan kasus-kasus itu." Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya meminta untuk menyampaikan salamnya kepada Ennis dan menyuruhnya membayar karena ikut campur dalam urusannya. Melihat temannya dihina seperti itu, web Next Day merasa sangat senang ketika Tyler terkurung dalam hatinya sendirian seperti ini. Memang hanya orang yang tidak punya bakat selain keterampilan membuat ramuan biasa-biasa saja. Ketika Tyler hendak marah, sipir menekan tombol pengekang padanya. Dan web Next Day tidak akan muncul di sini lagi karena di sini tidak ada petunjuk yang dia butuhkan. Di sekolah, adik laki-laki Pugly yang nakal sering mengganggu Profesor Olof. Egan muncul dan memanggilnya keluar untuk melaporkan bahwa si makhluk sudah melarikan diri. Ennis dan Bruno membawa sebuah paket untuk bertemu tangan kecil. Dan tangan kecil sedang sedih minum anggur di kamar, membuat Ennis penasaran bagaimana dia minum. Abaikan saja, buka barang itu, di dalamnya adalah foto saat tangan kecil ditangkap di kantor polisi Nevermore. Tiba-tiba Ennis menyadari
menyadari bahwa hari ini adalah ulang tahun paman, keluarga Adam sangat buruk karena melupakan ulang tahunnya. Ennis segera menawarkan untuk mengajaknya keluar malam ini, tetapi tiba-tiba lubang paman tangan kecil terkunci, tidak ada yang tahu. Nyonya Clay, setelah mendatangi kantor kepala sekolah, melaporkan kepadanya bahwa Nyonya Adam sangat sulit untuk dibujuk agar berinvestasi. Dia sudah muak dengan hal ini dan bermaksud menghipnotis kepala sekolah agar dia tidak membiarkannya menangani kasus ini lagi. Tetapi kepala sekolah memiliki kalung yang menahan nyanyian hipnotis Putri Duyung. Sekarang dia ingin Nyonya Clay berusaha keras untuk membawa ibu tercinta itu ke pihak mereka berdua. Ketika Web Next Day kembali ke kamar, dia bertanya pada tangan kecil di mana Ennis, dan dia sangat panik. Membuka telepon, hanya suara di seberang sana yang terdengar. Permainan baru saja dimulai, Web Next Day punya 30 menit untuk menemukan teman manusia serigalanya. Jika tidak, Ennis akan diselesaikan. Sementara Ennis dan Bruno, setelah sadar, mendapati diri mereka terikat bersama. Di atas mereka ada tumpukan barang panas yang siap jatuh ke atas mereka berdua kapan saja. Keduanya mengira ini adalah lelucon Ajax. Mereka memanggilnya dengan keras sampai sebilah pisau jatuh. Barulah mereka menyadari bahwa ini bukan lelucon. Berjalan ke setiap sudut sekolah mencari simbol berbentuk hati itu. Apa itu? Di depan organ, dia mulai bermain mengikuti irama nama Dead dan berhasil membuka pintu rahasia yang mengarah ke lorong misterius. Kedua anak itu, sebelum menghilang, mulai berbicara satu sama lain, namun melarikan diri agak sulit. Web Next Day di jalan menemukan sebuah topeng dengan jam hitung mundur tertulis di atasnya. Sementara dua orang lainnya terlihat sangat mesra di menit-menit terakhir. Saling memandang dan bercerita tentang bagaimana mereka sering mengeluarkan cakar setiap kali ada sesuatu yang terjadi. Khawatir, keduanya pun mendekat karena berpikir hidup hanya sampai di sini saja sudah berakhir. Web Next Day juga muncul dan Enid memohon Web Next Day untuk membantu mereka. Tanpa sengaja tangan kecil mengaktifkan jebakan itu. Melihat mesin tik dengan pertanyaan tertulis untuk dijawab oleh Web Next Day. Dia mulai melihat sekeliling dan setiap jilid adalah buku dari penulis terkenal. Dalam situasi yang sangat genting, Web Next Day berhasil menemukan jawabannya dan menyelamatkan temannya dari bahaya. Benar-benar tidak tahu siapa yang bercanda seperti ini lagi. Seseorang yang tak terlihat muncul dan bertepuk tangan memberi selamat. Tindakan seorang gadis 13 tahun melakukan hal-hal ini membuat Web Next Day sangat bingung. Ternyata dia adalah penggemar Web Next Day yang meminta teman-temannya untuk melakukan lelucon ini bersamanya. Itu semua hanya agar Web Next Day memperhatikannya. Enid, yang melihat nyawanya dijadikan lelucon, hendak menghukum gadis kecil ini, tetapi dia dibalas olehnya. Berkat aku, kakak bisa sendirian dengan pria serigala itu, tidak perlu berterima kasih. Orang yang membakar buku di api unggun juga gadis kecil ini, tetapi yang menangani ganjal pin bukanlah gadis kecil penggemar itu. Jika Web Next Day membutuhkannya, gadis kecil ini pasti akan membantu menyelidiki sampai tuntas. Tetapi Web Next Day mengabaikan penggemar kecil ini dan pergi ke lift bersama temannya. Tengah malam, Nyonya Clay kembali mendatangi rumah ibu Web Next Day, langsung menghipnotisnya agar dia harus menghubungi ibunya, mengundangnya ke gala dan meminta sumbangan besar untuk sekolah. Setelah itu, gadis kecil itu terus menghipnotis agar ketika bangun, Nyonya Adam tidak akan ingat tentang kedatangan Nyonya Clay ke sini. Setelah pulang, Web Next Day berbicara dengan tangan kecil, bersama-sama memikirkan cara untuk mendapatkan kembali kemampuan psikisnya. Tetapi buku sihir Woody sudah diambil oleh ibunya di luar. Saat ini, Gagak bermata satu sedang mengawasi Web Next Day, sementara zombie yang ditangkap Pugsley berkeliaran di jalanan. Sopir taksi pagi itu mengira dia menyebabkan kecelakaan, bergegas keluar untuk melihat tetapi tidak menemukan zombie itu. Begitu berbalik, dia langsung diserang dan dihabisi di tengah malam badai. Keesokan harinya, pasangan Adams mengadakan pesta ulang tahun pengganti untuk tangan kecil sebagai ganti rugi karena selama ini menganggapnya sebagai pelayan. Tetapi sang istri mengatakan bahwa tadi malam dia merasa terdorong untuk menelepon ibunya. Dan ibunya adalah mantan siswa Nevermore yang paling kaya. Kemungkinan itulah mengapa kepala sekolah sangat menyambutnya. Setelah selesai berbicara, keduanya bersemangat dan mulai menari bersama diiringi musik romantis. Tetapi saat keduanya menari bersama, Web Next Day sedang mengobrak-abrik barang, membuat sang ibu menghentikan tarian. Ia menyuruh suaminya berganti pakaian yang lebih seksi, tetapi sebenarnya untuk memergoki Web Next Day mengambil buku Woody. Saat ini, barulah ibunya bertanya terus terang kepada Web Next Day mengapa putrinya harus begitu keras kepala. Web Next Day menceritakan bahwa sebelumnya dia pernah mendapat firasat Ennis akan tewas di tengah kuburan yang penuh
penuh gagak. Belum lagi Tuan Gunpin dan mantan rekannya juga dihabisi oleh gagak bermata satu dalam firasat itu. Web Next Day ingin memohon ibunya untuk mencari pelakunya karena mereka berdua adalah peramal. Tetapi ibunya mengatakan bahwa firasat itu tidak bisa dipercaya dan bisa diubah nanti. Dia memutuskan untuk tidak memberikan kekuatan itu kepada gadis kecil itu karena dia takut itu akan menjadi jalan pintas yang membawa putrinya ke jalan yang penuh penderitaan. Adik laki-laki Pugli saat ini masih merawat zombie itu dan ia perlahan-lahan pulih. Dia tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan sekarang akan membawa bencana di kemudian hari. Ia semakin berbahaya karena ingin memangsa orang yang merawatnya. Web Next Day untuk menyelidiki lebih lanjut tentang dalang di balik kawanan gagak. Dia menemui Ennis untuk bertanya mengapa gadis kecil itu bisa membuka kunci ponsel Gunpin. Ternyata Ennis punya teman yang bisa berubah menjadi siapapun yang dia inginkan. Dari situ, dia menggunakan Face ID orang lain untuk membuka kunci ponsel. Kekuatan anak-anak ini sangat berguna sehingga Web Next Day juga memuji memang bermanfaat dalam penyelidikan. Setelah menyelidiki lebih lanjut tentang bukti yang dibawa anak-anak itu, Web Next Day menemukan petunjuk berikutnya dan menyuruh tangan kecil untuk bersiap-siap. Kali ini kepala sekolah mengadakan kegiatan ekstrakurikuler untuk semua siswa di sekolah. Dia hanya ingin mengingatkan dua hal, yaitu saling menjaga dan bersenang-senang. Teman Ennis merasa sangat bersemangat dengan perjalanan ini, tetapi Web Next Day tidak memiliki keinginan sedikit pun untuk bersenang-senang, karena dia masih ingin menemukan petunjuk tentang orang-orang yang mengendalikan gagak di belakang layar. Teman Ennis sejak munculnya gadis kecil Ennis. Dari sebelumnya Web Next Day selalu membutuhkannya, sekarang anak kecil itu lebih berguna. Ennis selalu ingin mencari alasan untuk bertengkar, tetapi gadis kecil itu juga tidak peduli. Kepala sekolah bertanya-tanya mengapa pada menit-menit terakhir Web Next Day berubah pikiran untuk ikut serta dalam perjalanan sekolah kali ini. Dia hanya merasa bahwa mungkin akan ada orang yang keluar dan menemukan petunjuk. Sesampai di tempat perkemahan, melihat adik laki-laki Pugsley membawa peti mati membuat Web Next Day bertanya-tanya. Tentu Web Next Day tahu di dalamnya adalah zombie baru milik adik laki-lakinya. Dia pasti akan mengubur mereka berdua bersama. Setelah meminta Paman Lutz untuk membawa peti mati itu ke tenda Pugsley, Egan masih khawatir membawanya bepergian seperti ini dapat membahayakan orang lain, tetapi Pugsley takut ia tidak punya apa-apa untuk dimakan dan kelaparan. Ayah mereka di luar memanggil Pugs untuk memberikan kotak makanan kepada kedua anaknya dan berpesan dengan cermat. Jika terjadi sesuatu, ingatlah untuk saling menutupi. Dia tiba-tiba mendengar suara geraman di dalam dan ingin masuk untuk melihat, tetapi kedua anaknya sekuat tenaga menahan. Yah, paling-paling lakukan apapun, jangan sampai orang lain tahu, itu saja. Di depan semua siswa saat ini, kepala sekolah mengumumkan perjalanan liar kali ini adalah salah satu kegiatan mempererat Nevermore, mendorong pembangunan komunitas dan merupakan kebanggaan para kaum terasing. Saat berpidato dengan gagah, John Cruiser, manajer tim siswa Phoenix, datang ke sini untuk mengambil alih seluruh tempat perkemahan Nevermore ini. Web Next Day dengan mulut berapi-api membenci orang biasa, jadi dia maju untuk menantang. Jika dia dan anak buahnya yang tak berjiwa itu sangat ingin mengambil tempat perkemahan ini, mari kita adakan pertandingan, menang dapat segalanya, kalah tidak dapat apa-apa. John Cruiser merasa itu ide bagus, apakah si rambut kepang punya usulan lain? Setelah itu, kepala sekolah mulai mengumumkan aturan main baru dalam kompetisi antara murid dan kaum terasing. Setiap tim akan memiliki bendera khusus yang dirancang oleh siswa The Vanci. Tim pertahanan akan menjaga bendera tim lain, dan tim penyerang adalah pihak kaum terasing diizinkan untuk merebut kembali barang dengan cara apapun. Kemudian kembali ke menara pengawas ini dan meletakkan bendera tim mereka di puncak menara terlebih dahulu, maka akan menang. Sungguh kompetisi yang tidak terduga ketika Web Next Day hanya ingin datang ke sini untuk mencari rumah kayu Gunpin. Ketika tembakan dilepaskan, para siswa mulai berpisah dan bertahan. Pihak kaum terasing diserang lebih dulu dan teman berkepala ular itu melaporkan kepada rekan satu timnya. Tembakan pertama telah terdengar, tim murid telah merebut bendera kaum terasing. Sekarang tim Web Next Day harus bertindak cepat dengan Enid dan Bruno mengalihkan perhatian. Egan mengendalikan serangga untuk menyerang para murid itu. Web Next Day dengan mudah merebut bendera tim murid tanpa mengeluarkan sedikit pun tenaga. Namun, para murid sudah jauh di depan Web Next Day. Web Next Day tetap tidak khawatir dan menembakkan panah Zaleo ke puncak menara. Kemudian langsung berayun dari puncak gunung ke bawah dan menendang murid itu sebelum dia sempat merayakan kemenangan. Begitulah, tim kaum terasing berhasil meraih kemenangan dan menguasai area perkemahan ini. Setelah selesai, Web Next Day melanjutkan rencana bersama tangan kecil untuk mencari rumah kayu Gunpin. Tetapi para murid itu belum mau menyerah. Malam ini mereka berencana merebut kembali perkemahan Jericho. Malam tiba, Web Next Day mengikuti alamat di peta dan akhirnya menemukan rumah Tuan Gunpin. Di dalamnya penuh dengan koran yang menceritakan tentang kaum terasing yang meninggal pada hari apa. Ada yang meninggal 15 tahun yang lalu, semua hubungan mengarah pada satu nama,
pertama, yaitu Lois. Web Next Day menyadari bahwa kemungkinan orang berikutnya yang diincar oleh Lois ini adalah Enid. Sekarang dia masih membutuhkan buku Woody untuk mendapatkan kembali kekuatannya untuk melindungi diri sendiri. Sementara Enid di sisi ini sedang berkencan dengan Bruno. Mantan pacarnya, Ajax, terus menempel dan tidak mau melepaskan, ingin kembali dengan Enid, tetapi kenyataan bahwa mereka adalah spesies yang berbeda. Enid merasa dia hanya cocok dengan orang dari spesies yang sama seperti Bruno. Mengetahui bahwa Enid sudah tidak mencintainya lagi, Ajax hanya bisa menahan semua perasaannya di dalam dan membiarkan orang yang dicintainya mengejar cinta. Siapa sangka para murid yang menyamar juga sedang menguping. Merasa sedikit kasihan pada si kepala ular itu, cinta tak berbalas memang menyedihkan. Setelah menemukan petunjuk tentang Lois, Web Next Day memutuskan untuk kembali ke rumah sekali lagi untuk menuntut buku sihir Woody dari ibunya. Untuk mencapai tujuannya, Web Next Day menantang ibunya dalam duel pedang. Segala sesuatu di rumah ini hanya bisa diselesaikan dengan trik. Di luar perkemahan, John memimpin para murid untuk melanjutkan rencana membagi diri untuk merebut perkemahan ini. Tetapi dia tidak tahu bahwa dia akan segera mati. Karena tempat yang dia datangi untuk direbut adalah tempat yang menahan zombie yang sangat lapar. Di depan semua muridnya, dia dimakan kepalanya begitu saja. Pugli menyadari teriakan itu berasal dari tendanya. Sang ayah merasa sangat bangga karena putranya bisa melakukan hal seperti itu. Saat ini, di bawah sinar bulan, Web Next Day mulai mengenakan hati kristal di tubuh masing-masing bersama ibunya. Jika Web Next Day menang, dia akan mendapatkan kembali buku sihir Woody, dan jika dia kalah, Nyonya Morticia akan membakarnya. Maka, di bawah kesaksian tangan kecil, keduanya mulai menutup mata dan beradu pedang. Pugli, ketika kembali ke tenda, hanya melihat kepala guru di pihak murid telah digigit sedikit. Kemunculan Egan membuat kedua anak laki-laki itu penasaran. Tetapi gadis kecil itu ada di sini hanya ingin membuktikan kemampuannya untuk menyelesaikan beberapa masalah sepele untuk Web Next Day. Ibu dan anak Web Next Day mulai bertarung. Web Next Day mengatakan ibunya sudah kehilangan keahlian karena dia bisa mendengar dengan jelas setiap gerakan ibunya. Keduanya saling serang, tangan kecil hampir terkena. Sementara zombie itu, sejak menemukan kapak, ia berlari mendekat saat mendengar suara. Secara kebetulan, kali ini target zombie itu mengarah langsung ke ayah Web Next Day yang bertubuh gemuk. Dia menyetel musik sangat keras sampai zombie itu terus memukul pintu, tetapi dia tetap tidak mendengarnya. Bahkan, dia salah mengira seseorang yang berdiri di belakangnya adalah istrinya dan salah paham bahwa istrinya menyukai gaya yang berbeda. Untungnya, Pugli menerjang dan melancarkan jurus Thor, memberikan sengatan listrik yang membuat si makhluk terpental keluar. Suara itu begitu keras sehingga menarik perhatian semua orang di sekitar, dan si makhluk yang sudah terkejut karena kerumunan, langsung melarikan diri ke hutan. Tetapi suara dentingan pedang yang berbenturan antara Web Next Day dan ibunya menarik monster itu kembali ke arah mereka. Ketika Web Next Day baru saja kehilangan keseimbangan, dia melihat si makhluk berdiri di belakang ibunya, memegang kapak, bersiap untuk menyerang sang ibu. Dia tidak berpikir panjang, buru-buru melemparkan pedangnya ke arahnya, untungnya menyelamatkan ibunya dalam sekejap. Polisi juga sempat datang untuk menangkap si makhluk. Memang putra keluarga Adams kali ini telah menimbulkan masalah yang tidak kecil. Para murid juga mengantar kepergian guru untuk beristirahat dengan tenang. Web Nest di sini berdiri khawatir karena dia belum bisa mengambil buku Woody. Ketika tidak memiliki kekuatan, bagaimana dia bisa menyelamatkan Ennis? Yang lebih penting adalah siapa sebenarnya orang bernama Lois itu. Di sisi lain, di rumah sakit jiwa, Dr. Fireburn bertemu dengan karakter baru yang sebelumnya dianggap sebagai pemilik Taylor. Dokter itu penasaran bagaimana wanita itu bisa membuat serigala tersebut mulai pulih. Tetapi ketika melihat ibu itu muncul, Taylor tiba-tiba berubah menjadi serigala dan mengendalikan wanita itu seolah ingin segera menghabisinya di tempat. Sipir penjara hendak menerjang untuk menahan, tetapi dihentikan oleh Dr. Fireburn. Sementara wajah sang ibu, meskipun sedang dikendalikan, menunjukkan kegembiraan yang aneh saat melihat anaknya berubah seperti itu. Ketika tiba di tempat penyimpanan sisa jenazah para penyimpang lama, Web Nest di sini bertemu dengan neneknya yang juga datang berkunjung. Neneknya juga penasaran ingin tahu apa yang sedang disibukkan oleh cucunya. Menggantikan Web Nest di sini yang memegang tumpukan abu di tangan dan mengendus, sang nenek yakin cucunya sedang mengendus abu untuk mencari petunjuk. Sebelum sempat menganalisis lebih dalam, seekor gagak bermata satu muncul, terbang cepat mengambil kertas petunjuk di tangan Web Nest di sini, lalu segera terbang pergi. Setelah pengejaran yang gagal itu, sang nenek mengakui sudah lama sekali ia tidak melihat seorang gadis dengan daya tahan yang cukup untuk berlari mengelilingi kuburan seperti itu. Web Nest di sini dengan cepat menyadari bahwa gagak-gagak ini tidak muncul secara kebetulan, melainkan milik orang Avian. Jadi, gadis ini punya ide, yaitu mengusulkan agar neneknya membeli kuburan itu untuk memeriksa siapa yang mengizinkan kremasi tersebut. Dia juga membujuk
membujuk ibunya bahwa sang nenek telah membawa cucunya mengikuti profesi keluarga agar Webnest di sini dapat menuntut kembali hak kepemilikan atas buku sihir Wodi. Neneknya, yang memang memanjakan cucunya, segera mengangguk dan juga menganggap rencana itu menarik sehingga langsung setuju. Dalam perjalanan pulang, kepala Webnest di sini berputar dengan rencana untuk menyelamatkan Ennis, lalu ia melihat temannya sedang bersiap untuk bermesraan dengan pacar barunya. Untungnya, Egan sudah menunggu di sana dari sebelumnya untuk menyerahkan surat kepadanya. Kabar buruknya adalah pihak penerbit telah menolak naskah Webnest di sini karena dia bersikeras untuk tidak merevisi karyanya. Jadi, tugas yang lebih mendesak sekarang adalah melacak pengendali kawanan gagak. Webnest di sini teringat pada seseorang yang dapat dimintai jawaban dari rumah sakit jiwa Willow Hill, yaitu Paman Veter Adams yang gila, mungkin mengetahui sedikit petunjuk. Dia mungkin terlihat bodoh, tetapi di dalamnya dia cerdas tak terduga. Bahkan dia sendiri yang menemukan gadis kecil Egan yang bersembunyi tak terlihat di belakang Webnest di sini. Sang cucu perempuan bercerita bahwa anak ini sangat baik dalam pekerjaan apapun sebagai pesuruh. Tipe ini persis seperti yang disukai pamannya, yaitu memanfaatkan tenaga kerja murah dan antusias dari anak-anak. Webnest di sini mengeluarkan rencana dan memintanya mencari di arsip siapa seseorang bernama Lois, apakah dia pasien atau perawat di rumah sakit jiwa itu untuk membatasi penyelidikan. Paman ini jika dianggap gila nomor 2, tidak ada yang berani mengaku nomor 1. Paman itu segera membawa paspor palsu ke sebuah hotel untuk menyewa kamar. Namun, ia membayar dengan uang kertas yang telah diwarnai. Melihat lapisan belang-belang itu, resepsionis sangat ketakutan. Setelah berhasil menyewa kamar, paman itu bahkan tidak repot-repot melepas mantelnya dan langsung merenovasi interior. Hal ini membuat resepsionis yang pucat segera menelepon polisi untuk mengawalnya pergi. Saat polisi baru saja tiba, itu juga saat paman itu sedang menyanyikan lagu Belum Melupakan Mantan Kekasih. Setumpuk paspor palsu tergeletak di meja, polisi mulai bertanya. Tetapi paman itu hanya dengan santai menjawab bahwa dia suka bepergian, jadi dia melakukannya terlalu berlebihan. Tipe yang bepergian ke sana kemari, tetapi tidak sengaja membuat seluruh koleksi paspor global. Tidak berhenti di situ, dia juga mengambil pot kaktus di meja untuk dikunyah, membuat orang percaya bahwa dia benar-benar gila. Mengenai Webnest di sini, sejak mendengar pamannya ragu-ragu tentang seseorang yang pernah dimasukkan ke rumah sakit jiwa, dia mencari ibunya untuk menanyakan kejelasannya. Saat inilah Morticia baru mau mengungkapkan rahasia bahwa Bibi Webnest di sini dulunya adalah orang yang sangat kuat hingga membuka semua kemampuan psikis. Tetapi harga yang harus dibayar adalah air mata hitam yang mengalir di pipi. Saat itu, Morticia berusaha keras mencegah neneknya membawa bibinya ke panti karena masalahnya bukan pada psikologis, melainkan pada kemampuan supernatural. Baru saja menyebut nama Cao Cao datang. Neneknya muncul dengan santai. Di tangannya ada dokumen kepemilikan seluruh kuburan yang baru saja ia beli untuk Webnest di sini. Gadis itu akan memanfaatkan hubungan ini untuk mendapatkan kembali buku sihir Wodi. Melihat sorot mata dan sikap, semua orang tahu bahwa nenek dan cucu itu sedang bersekutu secara taktis. Setelah itu, neneknya juga menemukan petunjuk tentang orang yang bertanggung jawab atas kremasi, bernama Augustus Tonehurst, orang yang menandatangani akta kematian untuk semua orang yang dibakar di rumah penyimpanan abu. Morticia ingin melindungi putrinya, sementara neneknya menganut prinsip membiarkan cucunya menghadapi hidup sendiri agar mengaktifkan mode bertahan hidup. Karena menurutnya, lebih baik membiarkan Webnest di sini menghadapi kemampuannya sendiri daripada memeliharanya dalam sangkar kaca. Perdebatan mereka sangat sengit hingga neneknya harus bertanya, apakah ini cara mengundang ibu untuk menyumbang pada gala Nevermore? Dia juga bersedia mengeluarkan uang, tetapi dengan syarat Morticia harus mengembalikan buku sihir kepada Webnest di sini. Belum sempat membahas lebih lanjut, Morticia langsung melemparkan buku itu ke api yang berkobar. Di sisi lain, ketika digiring ke rumah sakit jiwa, paman itu dengan santai memperkenalkan namanya sebagai Veter. Dokter bertanya, apa bapak tahu ini adalah rumah sakit jiwa? Paman itu malah dengan polos mengira ini adalah perkemahan musim panas karena saat kecil orang tuanya sering mengiringnya bermain dan tidak pernah menjemputnya. Saat dironggen, gambar otaknya menunjukkan penuh dengan kunci pas dan sekrup, membuat Dr. Fireburn tercengang. Jelas itu adalah kasus penyimpangan, jadi dia segera diseret untuk percobaan kejut listrik, tetapi baginya hal ini hanya seperti alat pijat kepala. Saat makan siang, dia masih tidak lupa dengan tugasnya mencari seseorang bernama Louis. Mencari-cari di dapur, dia bertemu dengan seorang juru masak wanita yang memiliki nama yang sama, dan keduanya langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Memanfaatkan saat tidak ada yang memperhatikan, paman itu bergegas ke gudang untuk memverifikasi identitas.
Dan ternyata namanya hanya Louis. Jadi karena sudah salah, dia tidak mau membuang waktu pertemuan. Akhirnya mereka berinteraksi fisik sedikit saja untuk keberuntungan. Di Nevermore, orang misterius yang mampu mengendalikan kawanan gagak juga mulai muncul. Tepat saat itu, Wednesday sedang bersama temannya di halaman sekolah, menyisir setiap sudut untuk mencari petunjuk. Di benaknya terlintas sebuah pikiran Augustus adalah mantan kepala dokter di sebuah rumah sakit jiwa. Tanpa ragu, Wednesday segera menyuruh utusan khususnya, yaitu paman tangan, untuk mengirim pesan darurat kepada Vetter. Memintanya untuk mencari pasien itu sebelum semuanya menjadi kacau. Ennis kesal karena Wednesday akhir-akhir ini terlalu dekat dengan adik kelasnya, akrab seperti sahabat karib. Ennis pun menanyakan mengapa dia tidak membiarkannya membantu. Belum sempat Wednesday menjawab, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak biasa menyebar di seluruh halaman sekolah. Gagak-gagak yang biasanya mengintai dirinya secara terpisah kini muncul dalam kawanan hitam pekat dan serentak menyerang para siswa di bawah atas perintah seseorang. Salah satu dari mereka bahkan dengan cerdik menangkap paman tangan. Beruntung berkat intervensi kepala sekolah tepat waktu, paman tangan berhasil lolos. Wednesday dengan cepat mengenali bayangan pengendali dan segera mengejarnya hingga ke ruang musik. Di sana, dia bertemu Dr. Fairburn. Dia langsung curiga, mungkinkah ini Paman Meu? Tetapi dokter itu dengan santai menjelaskan bahwa dia hanya datang untuk mencari guru musik untuk dibawa ke rumah sakit jiwa. Karena dia percaya bahwa musik dapat menenangkan pikiran, bahkan makhluk yang paling ganas sekalipun. Tanpa bukti konkret, Wednesday harus pergi, tetapi di kepalanya tetap waspada. Sementara itu, paman tangan memanfaatkan kesempatan untuk naik ke mobil Dr. Fairburn dan langsung menuju ke rumah sakit jiwa. Di sisi atas, Morticia dengan naluri seorang ibu yang berpengalaman merasa putrinya mendorong dirinya ke dalam bahaya dan ingin menghentikannya. Sayangnya, bagi Wednesday, begitu dia memulai sesuatu, meskipun langit runtuh, dia harus menyelesaikannya. Di rumah sakit jiwa, Paman Vetter sibuk merawat hubungan yang baru mekar dengan Louis di sana. Namun, begitu melihat tangan muncul, dia langsung mengesampingkan perasaan dan kembali bersikap serius. Setelah mendengar tangan memberitahukan bahwa hanya perlu menemukan Augustus untuk melacak Louis, dia segera memanggil seorang sipir untuk mengarang cerita bahwa dia ingin memberikan hadiah kepada orang tua yang memenangkan permainan bingo kemarin. Sipir itu segera membawanya menemui seorang laki tua yang menderita amnesia. Tetapi ternyata, yang berbicara menggantikan adalah burung beo dengan mulut yang diprogram untuk tidak pernah mengungkapkan informasi penting. Tidak sabar, paman itu segera menerapkan teknik khusus dengan sedikit listrik, membuat burung beo itu nyaris berubah menjadi ayam panggang utuh. Karena takut mati, burung itu keceplosan mengungkapkan serangkaian kode rahasia. Lalu Vetter mendorong kursi roda orang tua itu di sepanjang koridor penjara dan secara tidak sengaja melewati Ibu Taylor, tetapi paman ini tidak menyadarinya. Tepat saat itu, orang tua itu tiba-tiba menunjuk ke arah sebuah ruangan yang berhubungan dengan Louis. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Vetter menunggu saat penjaga lengah dan mencari cara untuk mendekati ruangan itu. Di arah lain, Ibu Taylor sudah sempat memberitahu Dr. Fairburn bahwa orang yang baru saja mendorong orang tua itu adalah Paman Wednesday. Artinya, dia mungkin akan menghadapi masalah besar. Benar saja, tepat sebelum Vetter sempat melakukan apapun, penjaga muncul dan memberinya pukulan di kepala yang membuat segalanya gelap. Ketika sadar, Vetter mendapati dirinya dikurung bersama zombie, dan itu adalah produk gagal dari keponakannya sendiri. Ketika paman tangan kembali untuk melaporkan semua berita, Wednesday segera menyadari bahwa momen emas telah tiba. Malam ini, guru musik Capri akan mengadakan sesi terapi melodi di rumah sakit jiwa. Dia akan menyelinap ke sana, memanfaatkan semua hubungan yang ada, tetapi masih membutuhkan Egan untuk berkoordinasi. Untungnya, sebelumnya Paman Vetter sudah membujuk seorang mata-mata internal, yaitu kekasih barunya yang bernama Louis. Mendengar temannya berbicara tentang menyelamatkan Paman Vetter, Ennis menuntut untuk ikut, tetapi Wednesday harus mengingatkan dengan lembut bahwa tempat itu sangat berbahaya. Agar temannya tenang dan tidak ikut, Wednesday memberikan tugas kepada Ennis. Jika dia tertangkap, Ennis harus segera mengirim surat anonim untuk melaporkan kepada Kepala Polisi Santiago. Belum sempat berdiskusi lebih jauh, Morticia langsung melempar buku itu ke dalam api yang menyala-nyala. Di sisi lain, saat digiring ke rumah sakit jiwa, paman itu dengan santai menyebutkan namanya sebagai Vetter. Dokter bertanya, "Bapak tahu ini rumah sakit jiwa?" Paman itu dengan santai mengira ini adalah perkemahan musim panas karena saat kecil orang tuanya sering mengirimnya bermain dan tidak pernah menjemput. Saat dironggen, gambar otaknya penuh dengan kunci pas dan sekrup membuat Dr. Fairburn terperangah. Jelas ini kasus penyimpangan, jadi dia langsung diseret untuk uji coba kejut listrik, tetapi baginya ini hanya seperti mesin pijat kepala. Saat makan siang, ia masih ingat tugasnya mencari seseorang bernama Louis. Mencari-cari di dapur, ia bertemu juru masak wanita bernama Mirip. Baru bertemu, sudah seperti memanfaatkan saat tak ada yang melihat, paman itu bergegas ke gudang untuk memverifikasi identitas. Dan oh,
Ternyata namanya hanya Louis. Ya sudah, terlanjur salah, tidak mau menyanyikan pertemuan. Jadi di Nevermore, sosok misterius pengendali kawanan gagak juga mulai menampakkan diri. Tepat saat itu, Wednesday bersama temannya sedang menyisir setiap sudut halaman sekolah mencari petunjuk. Di benak gadis itu terlintas pikiran Augustus adalah mantan kepala dokter di rumah sakit jiwa. Tanpa ragu, Wednesday segera menyuruh utusan khususnya, Paman Tangan, mengirim pesan mendesak untuk Vetter. Memintanya mencari pasien itu sebelum semuanya menjadi kekacauan. Ennis kesal karena Wednesday akhir-akhir ini sangat akrab dengan adik kelasnya, seperti sahabat karib. Ennis pun menuntut mengapa tidak membiarkan dirinya membantu. Belum sempat Wednesday menjawab, ia tiba-tiba merasakan kejanggalan menyebar di seluruh halaman sekolah. Gagak-gagak yang biasanya mengintainya satu persatu kini muncul dalam kawanan hitam pekat, lalu serentak menyerang para siswa di bawah atas perintah seseorang. Salah satu dari mereka bahkan dengan cerdik menangkap Paman Tangan. Untungnya kepala sekolah sempat campur tangan sehingga Paman Tangan lolos. Wednesday cepat mengenali siluet pengendali dan langsung mengejarnya sampai ke ruang musik. Di sana ia berpapasan dengan Dr. Fireburn. Ia langsung curiga, jangan-jangan ini Paman Mewu? Tetapi dokter itu dengan santai menjelaskan dirinya hanya datang mencari guru musik untuk dibawa ke rumah sakit jiwa. Karena ia yakin musik bisa menenangkan pikiran, bahkan makhluk yang paling ganas sekalipun. Tanpa bukti konkret, Wednesday terpaksa pergi, tetapi di kepalanya tetap waspada. Sementara itu, Paman Tangan mengambil kesempatan naik ke mobil Dr. Fireburn untuk langsung menuju rumah sakit jiwa. Di sisi lain, Morticia dengan naluri seorang ibu berpengalaman merasa putrinya mendorong diri ke dalam bahaya dan ingin menghentikannya. Sayang sekali, bagi Wednesday, begitu ia memulai pekerjaan, meskipun langit runtuh, ia harus menyelesaikannya. Di rumah sakit jiwa, Paman Vetter sibuk merawat kisah cinta yang baru tumbuh dengan Louis di sana. Namun, begitu melihat Tangan muncul, ia langsung mengesampingkan perasaan dan kembali bersikap serius. Setelah mendengar Tangan memberitahu bahwa hanya perlu menemukan Augustus untuk melacak Louis, ia segera memanggil seorang sipir dan mengarang cerita ingin memberikan hadiah kepada orang tua yang memenangkan permainan bingo kemarin. Sipir itu langsung membawanya menemui seorang lelaki tua yang hilang ingatan. Tetapi ternyata, yang berbicara menggantikan adalah burung beo dengan mulut yang diprogram untuk tidak pernah mengungkapkan informasi penting. Tak sabar, paman itu langsung menerapkan teknik pamungkasnya dengan sedikit listrik, membuat burung beo itu nyaris berubah menjadi ayam panggang utuh. Takut mati, ia keceplosan mengungkapkan serangkaian kode rahasia. Lalu Vetter mendorong kursi roda orang tua itu melintasi lorong penjara dan secara tak sengaja melewati Ibu Taylor, tetapi paman ini tidak mengenalinya. Tepat saat itu, orang tua itu tiba-tiba menunjuk ke arah sebuah ruangan yang terkait dengan Louis. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Vetter menunggu saat penjaga lengah, lalu mencari cara mendekati ruangan itu. Di arah lain, Ibu Taylor sempat memberitahu Dr. Fireburn bahwa orang yang baru saja mendorong orang tua itu adalah paman Wednesday. Berarti, ia mungkin akan mendapat masalah besar. Benar saja, tepat sebelum Vetter sempat berbuat apa-apa, penjaga muncul dan memberinya pukulan di kepala yang membuat segalanya ketika sadar, Vetter menemukan dirinya dikurung bersama zombie, dan itu adalah produk gagal dari keponakannya sendiri. Ketika Paman Tangan kembali untuk melaporkan semua berita, Wednesday langsung menyadari bahwa waktu emas telah tiba. Malam ini guru musik Capri akan mengadakan sesi terapi melodi di rumah sakit jiwa. Ia akan menyelinap ke sana, memanfaatkan semua hubungan yang ada, tetapi masih membutuhkan Egan untuk berkoordinasi. Untungnya, sebelumnya Paman Vetter sudah berhasil merayu seorang mata-mata internal, yaitu kekasih barunya yang bernama Louis. Mendengar temannya bicara tentang menyelamatkan Paman Vetter, Ennis menuntut ikut, tetapi Wednesday harus mengingatkan dengan lembut agar temannya tenang dan tidak ikut. Wednesday memberi tugas pada Ennis. Jika ia tertangkap, Ennis harus segera mengirim surat anonim melaporkan kepada kepala polisi Santiago. Semakin Wednesday di sini mendengar, semakin ia jengkel dan menuntut untuk mengambil kembali kemampuan psikisnya. Tetapi Williams menggeleng, menjelaskan bahwa kemampuan itu melekat pada sifat bawaan, dan Wednesday di sini telah menyalahgunakannya secara berlebihan. Muak dengan khotbah panjang lebar itu, Wednesday di sini berbalik dan pergi, tak mau berdebat lagi. Pindah ke konferensi pers polisi yang tegang seputar kerusuhan di rumah sakit jiwa. Mereka mengumumkan ada 3 orang berbahaya yang berhasil kabur dari penjara, yaitu Adams, paman Wednesday di sini yang penuh tingkah, John, dan tentu saja Taylor. Kepala polisi sambil menjawab wawancara, menerima kabar bahwa Wednesday di sini telah sadar. Polisi mendatangi Stonehurst untuk menyelidiki, tetapi tak bisa mendapatkan informasi berarti. Pihak Stonehurst saking kesalnya sampai bertekad menghabiskan seluruh dana lalu menyewa orang untuk membereskan semua korban yang tersisa, untuk menghilangkan jejak proyek Lois yang gagal total. Namun,
segalanya nyaris sempurna, kecuali satu kejanggalan, yaitu pasien misterius dengan kode 1938. Hanya satu angka saja sudah membuat wanita yang memimpin proyek itu gelisah ketakutan. Di rumah sakit umum Jericho, Webness di sini berkesempatan berhadapan langsung dengannya. Ia menanyakan tentang pasien 1938 dan mengapa orang ini dipasangi gips palsu. Sebagai jawaban, wanita itu hanya diam seolah masalah hidup dan mati pun tak layak dibahas. Webness di sini pergi dengan perasaan kesal, dan tak lama kemudian ia menerima buket bunga layu, disertai beberapa baris ancaman yang membuat merinding. Dokter mengumumkan pengirimnya tak lain adalah Taylor, serigala yang kabur sebelumnya. Webness di sini segera bergegas mengejar, tetapi kali ini terhalang oleh kerumunan orang di sekitar, memberi kesempatan Taylor melarikan diri. Kembali ke kamar, Webness di sini terkejut bertemu Ennis. Ia mengira akan ada pertemuan hangat saat hanya ada mereka berdua. Tetapi wanita Williams tetap melayang-layang seperti kamera pengawas tak terlihat, tidak melewatkan sedetik pun, membuat Webness di sini terganggu. Gadis itu menceritakan tentang menerima pesan ancaman dari Taylor, memperingatkan bahwa mereka berdua berada di ambang bahaya. Namun, alih-alih khawatir atau panik, Ennis malah menunjukkan sikap acuh tak acuh. Sikap dingin itulah yang memicu pertengkaran sengit, membuat Ennis pergi dalam kemarahan. Meninggalkan Webness di sini sendirian dengan kepala sekolah yang berhantu tak mau pergi. Tepat saat itu, suasana di sekolah kembali ramai, bersiap untuk festival orang yang sudah keluar. Menurut tradisi, pada tengah malam akan ada pawai untuk mengenang arwah yang telah meninggal. Ini kebetulan sama persis dengan isi surat ancaman yang dikirim Taylor. Menyadari bahaya di depan mata, Webness di sini berlari menemui kepala sekolah, memohon untuk membatalkan festival. Gadis itu menegaskan Taylor masih berkeliaran di luar sana. Tetapi kepala sekolah sama sekali tidak peduli, bahkan mengabaikannya seolah mendengar cerita hantu anak kecil saat lampu dimatikan. Alasan yang diberikan adalah tidak bisa dibatalkan karena sudah mengundang para donatur untuk datang menonton. Sementara itu, di sudut lain, adik laki-laki Pugsley sedang tenggelam dalam kesedihan karena kehilangan teman monyetnya. Ayah dan anak itu duduk untuk berbincang, dan sang ayah berjanji akan mencari hewan peliharaan abadi itu bersama putranya. Mendengar itu Pugsley sangat gembira. Jauh di hutan yang dingin, ada jejak kaki aneh yang membawa kakak laki-laki itu langsung ke tempat Taylor bersembunyi. Penampilan Taylor sangat menyedihkan, tampak seperti hantu yang bersembunyi di selokan karena dihantui oleh sesuatu yang mengerikan. Belum sempat bereaksi, kakak laki-laki yang muncul telah secara tak sengaja merusak ruang pribadi langkanya. Marah, Taylor langsung berubah menjadi binatang, mengirim kakak laki-laki itu tiket lebih awal ke surga, mengakhiri karir berburu manusia itu. Sialnya, tepat saat itu, monyet itu juga mencium bau daging segar lalu melompat untuk mengambil bagian. Bersamaan dengan ini, Wednesday mencari guru musik untuk berharap mendapatkan informasi lebih lanjut tentang perilaku Taylor. Untungnya, dia memberikan data berharga yang dapat membantu Wednesday melawan bahaya bernama Taylor. Setelah percakapan, Wednesday kembali ke rumah kayu yang familiar, lalu mengeluarkan setumpuk dokumen Marilyn Thornhill untuk dipelajari. Kali ini tekad Wednesday telah melampaui biasanya karena ia harus menemukan obat untuk mengendalikan dua perubahan Taylor agar menjadi alat di bawah kendalinya. Tentu saja niat itu tidak bisa luput dari pengamatan Morticia. Dia melihat isi hati putrinya, lalu menasihati agar sama sekali tidak menempuh jalan berbahaya itu. Tetapi Wednesday, dengan sifat keras kepalanya yang abadi, tidak memedulikan kata-kata ibunya. Sementara itu, Ennis, setelah pertengkaran awal, perlahan menyadari kebenaran yang menakutkan. Dia panik, berpikir bahwa dia dan Wednesday mungkin tidak akan pernah cukup kuat untuk melawan Taylor. Jadi dia diam-diam mencari paman tangan dan memintanya untuk mengaktifkan kembali perkumpulan Nice. Begitu mendengar tugasnya, paman tangan langsung bersemangat bertindak, lalu mengirim surat langsung ke setiap anggota, menjadwalkan waktu berkumpul pukul 10 malam. Saya kira rencana ini akan berjalan dalam diam tanpa sepengetahuan Wednesday BS. Siapa sangka lagi-lagi bawahan yang paling setia dengan kemampuan sembunyi-sembunyi, diam-diam mengawasi semuanya tanpa ada yang menyadari kehadirannya. Di bawah langit malam yang gelap, ayah dan anak Adams masih berjalan terhuyung-huyung selama berjam-jam, dengan tekad untuk menemukan kembali sahabat 11 SC tercinta. Langkah kaki semakin berat dan harapan seperti lilin yang hampir padam. Tepat pada saat itu, mereka bertemu dengan sekelompok besar orang yang berbondong-bondong menuju festival malam yang menyeramkan. Kekecewaan berubah menjadi kegembiraan, ayah dan anak itu segera memutuskan untuk mengikuti, menganggapnya sebagai hiburan kecil untuk menghibur semangat setelah perjalanan panjang. Sementara itu, 11 SC juga mencium keramaian yang ramai dan penasaran untuk bergabung. Di kepalanya hanya terpikir bahwa malam ini akan ada pesta besar. Setelah menerima kabar rahasia dari bawahan fans setia bahwa kelompok 9 set akan berkumpul, gadis itu segera muncul dengan serius berunding bersama seluruh kelompok untuk menyusun rencana mengendalikan Taylor. Rencana baru saja selesai, Wednesday kembali ke kamar. Bekerja sama dengan
dengan tangan untuk meneliti dan membuat obat yang bisa mengendalikan Tyler, dengan ambisi mengubahnya menjadi hewan peliharaan versi manusia barunya. Kepala sekolah WMS khawatir sepanjang waktu, memperingatkan berulang kali bahwa itu berbahaya dan tidak seharusnya berurusan dengan monster. Tapi Wednesday yang terkenal keras kepala seperti beton bertulang, mendengarkan dengan telinga kiri keluar telinga kanan, jadi dia dengan santai menyelesaikan formula dan pergi. Saat ini di festival, suasana yang awalnya ramai dengan cepat berubah menjadi kacau. Alasannya karena 11 SC resmi bergabung dan memulai adegan makannya. Orang-orang berlarian panik hanya karena bayangan putih besar yang makan tanpa rasa takut. Seseorang panik mengatakan kepada Pugsley bahwa ada Thai MA di dalamnya. Mendengar itu, anak laki-laki itu segera menerjang masuk dengan keinginan untuk bertemu kembali dengan teman yang hilang, meskipun Tuan Bo Adams berusaha keras mencegahnya. Momen reuni berlangsung penuh haru namun juga aneh. Karena Pugsley tidak lagi mengenali 11 SC sebab dari penampilan hingga aura, pria Thai MA itu tidak berbeda dari manusia biasa. 11 SC berterima kasih kepada Pugsley karena pernah membantunya keluar dari kesulitan sekaligus menegaskan bahwa dia hanya percaya pada anak laki-laki itu. Di tengah kepungan polisi, Pugsley dengan cerdik membantu 11 SC melarikan diri, lalu berbalik menyangkal kepada ayahnya bahwa tidak ada siapa-siapa di dalam. Tetapi dia tidak tahu bahwa Tuan Bo Adams sendiri secara kebetulan berhadapan dengan 11 SC saat ia diam-diam mencari jalan keluar. Sementara itu di rumah, Nyonya Adams sedang menyiapkan gaun untuk menghadiri pawai peringatan. Namun sebelum sempat pergi, dia tiba-tiba berhadapan dengan François, wanita yang pernah diselamatkan Wednesday dari rumah sakit jiwa. Sekarang François sedang diburu habis-habisan dan dia memohon bantuan Nyonya Adams, sekaligus memohon dengan sangat agar dia membantu menemukan putranya, Tyler. Naluri keibuan dengan cepat muncul, lalu keduanya diam-diam mencapai kesepakatan. Saat pawai berlangsung, Tyler sudah berhasil menyelinap ke dalam kerumunan, persis seperti peringatan sebelumnya kepada Wednesday. Di luar, kelompok Nyek juga sudah berkumpul lengkap. Berkat tangan menyebarkan berita, mereka berhasil menentukan lokasi pasti Tyler. Seluruh kelompok segera memulai rencana. Ennis dijadikan umpan untuk memancing Tyler ke tempat sepi. Belum sempat berhasil, Tyler terpaksa menunjukkan wujud monster aslinya. Wednesday menahan napas, hanya menunggu saat yang tepat untuk meluncurkan obat penangkalnya. Tetapi Tyler seorang diri menghadapi seluruh kelompok, memukul mereka hingga pusing. Ketika Ennis hampir hancur di bawah cakar, Wednesday terpaksa menggunakan kata-kata untuk bernegosiasi dan bersiap meluncurkan jurus pamungkas. Namun sebelum sempat bertindak, ibu Tyler tiba-tiba menyerbu masuk dan menghalau Tyler. Di depan mata Wednesday kini ada dua monster, yaitu Tyler dan François. Gadis itu belum sempat sadar, dia hampir saja terkena tendangan keras dari François. Untungnya Nyonya Adams muncul tepat waktu, menghentikan bahaya berkat kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya dengan François. Wednesday lolos dari bahaya dalam sekejap. Jantungnya belum sempat pulih, dia sudah harus menerima rentetan omelan dari ibunya. Nyonya Adams tidak tahu apa yang ada di pikiran putrinya ketika dia melakukan hal itu. Dan jawaban yang dia terima adalah bahwa itu masih dalam kendali Wednesday. Mendengar itu, ibunya sangat marah hingga mengancam akan mengeluarkan Wednesday dari sekolah. Melalui ini, dia juga memberitahu Wednesday mengapa dia ada di sana tepat waktu dan tentang kesepakatan antara dia dan François. Setelah itu, François berjanji kepada ibunya akan mengendalikan Tyler dan mereka akan pergi dari Jericho selamanya dan Nyonya Adams percaya pada orang yang mirip dengannya. Akhirnya Tyler kembali bersama ibunya. Dan ketika semuanya sudah beres, suami istri Adams duduk bersama. Sang ayah memberitahu bahwa SCSNG Pugsley adalah Ishak dan sang istri membalas dengan mengatakan François masih hidup, membuka banyak detail tersembunyi setelah ini. Dan ketika Bibi yang berada di balik proyek Lois kembali ke rumah, dia juga bertemu Ishak lagi. Dia menyapanya dengan nama akrab Halo Judy yang membuatnya tidak percaya pada matanya sendiri. Setelah insiden Wednesday dan saudara-saudaranya yang nakal selama pawai, pihak sekolah bersama polisi mengadakan pertemuan pribadi antara Wednesday dan keluarganya bersama dengan Ennis. Ennis menceritakan kembali bahwa Wednesday memiliki rencana untuk mengendalikan Tyler tetapi gagal. Wednesday menegaskan rencananya akurat dengan presisi seperti jam tangan Swiss. Tetapi kehadiran dua monster yang merusak rencana dia dan saudara-saudaranya. Polisi bertanya-tanya siapa monster kedua. Wednesday menjawab itu adalah François, ibu Tyler. Membuat polisi tidak percaya karena mereka menghadiri pemakamannya 15 tahun yang lalu dan polisi sendiri yang hadir dalam pemakaman itu. Wednesday mengungkapkan alasannya yaitu Augustus Stonehurst yang melakukan itu. Putri orang tua itu, Stonehurst, adalah Judy yang tidak ingin polisi mengetahuinya. Mengizinkan ibu dan anak François serta Tyler pergi dan tidak kembali ke Jericho karena kepercayaan. Menyebabkan Nyonya Adams dituduh polisi karena bersekongkol dengan penjahat. Polisi berpendapat bahwa di mana ada kekacauan, selalu ada keluarga Adams. Nyonya Adams bahkan menegaskan bahwa
mereka hadir dengan antusiasme yang membuat polisi terdiam. Percakapan menemui jalan buntu. Kepala sekolah Williams memanggil Web Next Day untuk berbicara secara pribadi. Nona Williams merasa tidak berdaya karena Web Next Day membiarkan kedua monster itu lolos. Dia juga menegaskan bahwa Ennis masih online dan Web Next Day masih harus bertanggung jawab. Saat itu Web Next Day sudah di ujung tanduk, dia langsung bertanya kepada Nona Williams apa yang harus dia lakukan. Kepala sekolah merasa sangat senang karena akhirnya Web Next Day mau bekerja sama. Kekuatan psikisnya diwariskan dan ada ikatan antara para anggota. Tetapi sifat Web Next Day yang keras kepala, jadi secara tidak sengaja menjadi mata rantai lemah secara mental dalam ikatan anggota keluarga. Nasihat terakhir yang Nona Williams berikan kepada Web Next Day adalah lupakan tentang ibu dan anak Taylor dan kembali ke rumah untuk berbaikan dengan ibunya. Percakapan segera terpotong oleh Profesor Tin. Kebetulan bertemu Profesor di sini, Web Next Day juga langsung bertanya tentang Francois dan dijawab oleh Profesor. Sekalian, Web Next Day juga mengetahui tentang orang asing, adik Francois, yaitu Ajak. Karena penasaran seperti apa Ajak itu, Web Next Day diminta oleh Profesor untuk menunjuk ke tengkorak manusia yang digali untuk dilihat. Setelah mendengar itu, Web Next Day dan bawahannya Agnes segera mencari adik laki-lakinya Pugly. Karena cerita ini ada hubungannya dengan dia dan apa yang dia sebut sebagai teman yang dia selamatkan. Setelah mengancam Pugly bahwa dia akan menyiksanya dengan papan, anak laki-laki itu takut dan mengatakan bahwa dia bertemu Thai Ma di festival dan telah melepaskan Thai Ma itu selamanya. Pugly takut semua yang dia lakukan akan sampai ke telinga orang tuanya, jadi dia berpesan kepada Web Next Day untuk tidak mengulanginya kepada ayah karena dia sudah berbohong kepada ayah. Diberi kesempatan hidup kedua, tetapi Web Next Day berpendapat dia terlalu mudah percaya. Dan Pugly memberinya petunjuk tambahan ketika Ajak melarikan diri, dia menjatuhkan selembar foto tentang pasien 1938. Web Next Day mengenali orang di foto itu adalah Francois dan Ajak sedang dalam perjalanan mencari kakaknya. Kembali ke rumah ibu dan anak Taylor. Sebuah rumah yang nyaman yang dibangun ayah Taylor saat ia lahir. Sang ibu memberitahu Taylor bahwa ayahnya telah ditipu oleh Dr. Stonehurst. Bersamaan dengan itu, karena tadi malam dia berubah 2 kali, dia dirantai sementara oleh ibunya sampai psikologisnya kembali normal. Saat ini di kamar Ennis, dia merasa sangat lelah setelah malam konfrontasi dengan 2 monster, lalu teman laki-lakinya datang menjenguk. Keduanya sedang menikmati coklat lollipop ketika disela oleh Profesor Capri. Profesor datang untuk bertanya tentang mengapa tadi malam Ennis berubah menjadi serigala tanpa memerlukan bulan purnama dan menjawab kepada Ennis bahwa mungkin dia adalah individu alfa, individu unggul yang kuat dari spesiesnya. Namun, yang terkuat juga disertai dengan kesepian yang membuat Ennis merasa sangat sedih. Tetapi jika bisa mengendalikan, tidak akan terjadi apa-apa, seperti yang Profesor Capri yakinkan. Untuk mendapatkan kembali kemampuan psikisnya, Web Next Day pergi ke tempat neneknya tinggal. Gadis kecil itu dan Solo menembak bersama neneknya berharap mendapat bantuannya. Sang nenek memberitahu Web Next Day bahwa dia telah memutuskan untuk melepaskan semuanya. Karena wanita seperti kita dan kamu tidak bisa dijadikan beban oleh keluarga, dia telah membuka jalan sendiri. Merasa tidak ada harapan, Web Next Day menunjukkan kepada neneknya gambar monster yang tidak sengaja dia lepaskan dari Willow Hill, meminta nenek membantunya mencari. Karena menyayangi cucunya, sang nenek menunjukkan kepada Web Next Day kuburan gagak hitam legendaris di pemakaman Nevermore. Dia juga menginstruksikan Web Next Day untuk membaca ukiran di bawah batu nisan untuk memulihkan kemampuan sementara. Sekaligus mengingatkan Web Next Day untuk sangat berhati-hati saat melakukannya. Mendengar nasihat dari neneknya, Web Next Day berbalik dan kembali ke kamar bersama Ennis. Dengan sifat mandirinya dan keinginan Ennis untuk diakui, keduanya bertengkar di kamar. Web Next Day diam-diam pergi ke kuburan gagak hitam seperti yang ditunjukkan neneknya. Saat ini di kamar, Tangan melaporkan bahwa Profesor Capri akan datang memeriksa setiap kamar. Sementara Web Next Day tidak ada di sana membuat Ennis sangat panik. Ennis bertekad akan pergi ke pemakaman mencari Web Next Day dan menarik gadis itu kembali agar dia tidak dilarang menghadiri malam gala. Di pemakaman, Web Next Day diam-diam mendekati kuburan dan membaca ukiran di batu nisan. Tak disangka, perkataan neneknya benar, Web Next Day bertemu dan berbicara dengan gagak hitam legendaris. Untuk memulihkan energi psikisnya, Web Next Day menerima tantangan untuk meletakkan tangan di atas api gagak hitam. Tetapi saat sedang melakukannya, Ennis datang dan mencegah, memaksa Web Next Day untuk kembali ke kamar. Seperti peringatan gagak
Gagak hitam, jika menarik tangan dari api, akan menanggung akibatnya. Kini Wednesday dan Ennis harus menerima hukuman bertukar tubuh. Keduanya sangat terkejut dan harus membiasakan diri dengan tubuh baru. Kemudian Wednesday berjanji akan mengambil kembali tubuh Ennis, lalu langsung berjalan keluar menuju makam Roatwood. Membiasakan diri dengan tubuh baru tidaklah mudah. Baru mencoba menjadi Wednesday sebentar, Ennis sudah membuat tubuh Wednesday menjadi lebih ekstrovert. Mulai dari menyapa teman sekelas hingga memesan minuman yang sangat berbeda dari biasanya. Ennis di sebelahnya juga merasa curiga. Tindakan meminum segelas air pelangi yang Ennis lakukan dalam tubuh Wednesday menyebabkan kulitnya berjerawat. Untungnya Nyonya Adams datang dan membantunya menyelesaikan. Nyonya Adams merasakan perubahan Wednesday sekarang F11 dan merasa sangat senang. Dia kemudian mengusulkan agar malam ini seluruh keluarga makan malam bersama. Ennis dalam wujud Wednesday tidak bisa menolak. Di pemakaman, Wednesday dalam tubuh Ennis datang dan mengulangi persis seperti kemarin, hanya berharap bisa menukar kembali tubuh keduanya. Kepala sekolah Williams sudah berdiri di belakang sejak kapan dan berkata, tindakan ceroboh yang Wednesday lakukan kini harus bertanggung jawab atas kelemahan Ennis dan juga dirinya sendiri. Di rumah dengan tulisan besar di luar, ayah Tyler muncul bersama seorang pria, yaitu Isaac. Dia berkeliaran seperti mencari sesuatu dan akhirnya dia menemukan terowongan rahasia. Tepat di tempat dia baru saja turun adalah tempat persembunyian ibu dan anak Taylor. Keluarga berkumpul kembali. Taylor diperkenalkan oleh ibunya bahwa Isaac adalah pamannya. Dia juga diberitahu ketika menjadi monster bagi ibu dan anak itu. Isaac berkata dia bisa menyembuhkan keduanya hanya jika peralatannya cukup. Seluruh keluarga memutuskan untuk kembali ke tempat mereka bertiga pernah melarikan diri. Tetapi sebelum kembali, Isaac perlu kembali ke Nevermore untuk mengunjungi teman lamanya. Di rumah kayu Roatwood, Wednesday bersama tubuh Ennis datang dan membuka kunci kamar rahasia ibunya. Di sini, gadis itu menemukan banyak hal dari ibunya. Dia mengetahui cara mendapatkan kembali tubuh melalui perkataan gagak hitam, yaitu harus membuka rahasia terdalam dari orang yang Wednesday masuki. Kembali ke kamar, Ennis sangat panik karena hampir ketahuan oleh Nyonya Adams saat berbicara. Dia ingin tangan menemaninya makan malam bersama keluarga Adams malam ini, tetapi ditolak. Agar tidak ketahuan, Ennis mencari informasi tentang keluarga Adams. Saat mengobrak-abrik mencari tahu, Ennis kebetulan membaca cerita yang ditulis Wednesday. Dia merasa sangat kecewa karena teman sekamarnya menganggapnya lemah dan perlu dilindungi. Ennis yang marah memutuskan untuk membalas Wednesday. Dia mencari pakaian berwarna-warni cerah untuk ditampilkan. Menjadi Wednesday yang sama sekali berbeda membuat semua orang di sekolah tidak percaya. Wednesday yang melihatnya juga sangat marah sehingga dia mencari Bruno, pacar Ennis, dan memutuskan hubungan. Membuat pria itu malu di hadapan muridnya, Ennis. Ennis juga merasa ada yang salah, jadi dia mencari Wednesday dan menceritakan seluruh cerita dari awal sampai akhir. Mulai dari masuk kandang Lupin hingga putus dengan Bruno membuat Ennis sangat marah. Karena dia adalah penggemar setia Wednesday. Sekalian, adik perempuan Ennis itu menjelek-jelekkan Ennis. Mendengar kata-kata buruk tentang dirinya, Ennis dalam tubuh Wednesday menjadi sangat marah dan berkata, Ennis hanyalah seorang penjilat yang tidak berguna yang hanya dimanfaatkan Wednesday saat dibutuhkan, membuat Ennis sedih dan pergi. Kembali ke makan malam bersama keluarga Adams. Ennis merasa sangat ngeri melihat hidangan yang belum pernah dilihatnya. Dia bahkan diperlakukan istimewa dengan sepiring kepala babi. Dalam makan malam ini, kedua kakak beradik Pugsley dan Wednesday harus mengakui kebohongan mereka. Pertama, adik laki-laki Pugsley mengakui kebohongannya kepada ayah tentang Thai MA11SP. Dia melihatnya di festival dan melepaskannya. Giliran Wednesday kini F11 ditanyai tentang temannya Ennis yang masuk ke kamar rahasia. Nyonya Adams berpendapat bahwa obsesi mendapatkan kembali kemampuannya telah membuat Wednesday kehilangan akal. Saat dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Nyonya Adams, arwah pemandu Wednesday, Nona Williams, muncul. Gadis kecil itu menceritakan kepada Nyonya Adams kejadian dari awal sampai akhir. Menyadari keseriusan dan bahaya yang Wednesday laporkan, Ennis mendapat tugas untuk mencari dan melepaskan Wednesday sebelum fajar untuk memastikan keselamatan keduanya. Di kamar Profesor, Isaac telah kembali menemuinya untuk menuntut kembali hal-hal yang Isaac temukan. Dan berkat itu pula yang mempertahankan hidup Profesor, menuntut kembali saja tidak cukup. Sebagai orang yang serakah, Isaac memutuskan untuk membunuh Profesor sekalian agar lebih aman.
Petir menyambar menghindari makanan. Saat sedang asyik membunuh, Ishak ditemukan oleh gadis tak terlihat, Ennis. Berkat kemampuan menghilangnya, Ennis berhasil melarikan diri dengan aman. Setelah mendapatkan kembali penemuannya, Ishak kembali ke mobil dan bersama keluarga monsternya kembali ke laboratorium. Mereka tidak menyadari bahwa Agnes sudah menyelinap ke bagasi mobil dengan menghilang sejak kapan. Kembali ke Wednesday dan Ennis, saat ini Ennis telah datang menyelamatkan Wednesday dari kandang Lupin. Dan keduanya menyadari jika tidak bertukar kembali sebelum fajar, keduanya akan offline. Bersamaan dengan itu, Wednesday juga diberitahu oleh Agnes tentang urusan keluarga Taylor. Di antara bertukar kembali sebelum fajar dan mencegah keluarga Taylor, Wednesday memutuskan untuk mencegah keluarga Taylor terlebih dahulu. Di laboratorium, sayangnya Agnes tertangkap. Pada saat yang sama, Wednesday tiba. Eksperimen untuk menghidupkan kembali kakak Ishak masih berlangsung. Tetapi saat tidak ada yang memperhatikan, Wednesday menyelinap masuk dan berhasil menyelamatkan Agnes. Wednesday tanpa sengaja berubah menjadi serigala dalam tubuh Ennis dan dikurung oleh Taylor. Ketiga saudara perempuan itu bekerja sama, masing-masing melakukan tugasnya, sekaligus mencegah keluarga Taylor dan menyelamatkan ketiganya sebelum fajar. Berdiri di depan kuburan gagak hitam, Wednesday dan Ennis jujur satu sama lain. Akhirnya keduanya kembali normal dengan tubuh mereka yang sebenarnya. Di masa lalu, 15 tahun yang lalu di sebuah bar di Florida. Saat itu kepala sekolah Beridot sedang duduk di konter bar memesan segelas anggur. Dia curiga mengenali bartender itu adalah seorang aktor yang pernah terkenal. Ketika melihat pria ini tampaknya tahu tentang ketenarannya. Aktor Han tidak ragu berbagi tentang gejolak dalam karir aktingnya. Kepala sekolah Dot juga menunjukkan ekspresi pengertian dan menganggap pertemuan ini adalah keberuntungan bagi aktor muda itu. Kepala sekolah memikat aktor itu dengan kata-kata yang menusuk hati. Saya telah bertemu banyak orang tersesat dan saya punya cara untuk menyembuhkan mereka. Dengan serangkaian kata-kata indah, aktor muda itu langsung terjebak dalam perangkap. Lalu menjadi boneka kepala sekolah dengan label pemimpin sekte Morning Song. Kembali ke kenyataan, kepala sekolah sedang menuju ke ruang rahasia tempat Bianca dan ibunya dikurung. Ketika melihat kepala sekolah muncul, Bianca langsung ketakutan. Gadis itu segera ingin menjelaskan mengapa dia ada di sana. Tetapi tampaknya ibu Bianca juga terlibat dalam masalah ini. Sepertinya mereka sudah mengenal kepala sekolah sebelumnya. Pria tua itu bertanya kepada Bianca, "Pikirkan, siapa yang memperkenalkan ibumu pada Gideon?" Bianca langsung bertanya dengan curiga, "Apakah Anda anggota Morning Song?" Lalu dia menerima jawaban meyakinkan dari kepala sekolah itu. "Saya adalah Morning Song. Semuanya sudah berjalan baik, tetapi kalian berdua mengacaukan suasana karena telah mengetahui rahasia mereka berdua." Kepala sekolah telah memaksa Bianca dan ibunya untuk berpartisipasi dalam rencana gelap tertentu. Keesokan harinya ketika polisi sedang menyelidiki kepergian Profesor Olof, kepala sekolah menunjukkan ekspresi sangat sedih, ingin mengakhiri penyelidikan ini agar pesta gala untuk tamu malam ini bisa dilanjutkan. Polisi wanita itu bertanya-tanya, "Saya kira acara ini akan dihentikan untuk menghormati almarhum. Jika pers memberitakan, reputasinya akan hancur. Seharusnya upacara dihentikan, tetapi kepala sekolah menyalahkan polisi. Apakah Anda ingin mereka tahu bahwa polisi Jericho masih belum menemukan pelakunya, padahal polisi masih bekerja keras menyelidiki kasus ini?" Pada saat yang sama di sekolah, Wednesday dan Enid sedang mendiskusikan ramalan yang telah berubah. Orang yang akan tewas bukanlah Enid lagi, melainkan anggota keluarga Adams. Wednesday berkata dengan tegas, "Saya harus menangkap Tyler dan keluarga Taylor sebelum dia mencelakai anggota keluarga saya." Pada saat yang sama, adik kelasnya memberikan setumpuk dokumen tentang Tyler dan menyarankan Wednesday untuk menyelidiki dari orang tuanya sendiri. Segera setelah itu, Wednesday langsung pulang. Saat orang tuanya sedang menyiapkan makan malam romantis dengan sepiring salad dan 2 ekor tikus berbulu utuh, gadis itu muncul dan menanyai mereka tentang siapa Hydra Pugly. Bahkan tentang Tyler adalah teman sekamar ayahnya. Ayahnya menjelaskan bahwa dia hanya merahasiakannya agar tidak ada yang bisa menyalahgunakan kekuatan dari temannya ini. Tetapi kenyataannya, teman-teman yang paling dia percayai telah melanggar janji mereka. Akhirnya mereka bergabung dengan kelompok François dan Taylor. Mendengar ini, ibu Wednesday langsung marah dan pergi keluar. Wednesday mengejar dan mengatakan dia tahu tentang apa yang telah dilakukan ibunya sebelumnya. Gadis itu menceritakan tentang ramalan yang telah berubah. Orang yang akan tewas adalah anggota keluarganya sendiri. Pindah adegan ke Enid kecil yang sedang ditahan oleh Beth meskipun dia telah membohonginya. Kata-katanya, "Meskipun aku punya pacar, aku masih mencintaimu." Persis seperti kata-kata Red Flash, tetapi masih membuat Enid kecil percaya sepenuhnya. Saat itu, guru Miss Thornhill memaksa Enid untuk segera masuk ke kantor. Dengan nada marah, guru itu menanyai Enid tentang dia yang melarikan diri dari kamar Lord Garrow tadi malam. Enid kecil sepertinya tidak tahu konsekuensinya. Melarikan diri dari kamar sebelum hari bulan purnama berarti akan terjebak
terjebak dalam bentuk serigala selamanya. Saat itu, di sebuah gubuk di tengah hutan, Tyler sedang dirawat jantungnya oleh ibu Francois, tetapi remaja Taylor sangat marah karena Tyler mencegah rencana untuk mencelakai Wednesday dari keluarganya. Tepat ketika keduanya sedang berdebat sengit, ibu Francois batuk terus-menerus dan segera membutuhkan obat. Tetapi ketika Taylor membuka botol obat, itu sudah kosong. Tyler segera meminta remaja itu pergi bersamanya ke toko hewan peliharaan untuk mencari obat untuk ibunya. Di sisi ini, Wednesday, saat sedang menyelidiki di rumah lama Bianca dan ibunya, terdapat kemunculan bibi berambut putih yang terus-menerus kembali ke keluarga Francois dan bertanya bagaimana Anda akan menghadapi skuadron monster dari keluarga Taylor. Hanya dengan mulut kotor itu tidak akan cukup, tetapi Wednesday tidak peduli dan bahkan mengusir bibi ini untuk bermain di tempat lain. Tepat pada saat ini, Ting tampaknya telah menemukan sesuatu. Ternyata ini adalah ruang bawah tanah tempat Tyler dan Bianca serta ibunya bersembunyi. Wednesday telah menemukan sapu tangan berlumuran darah yang digunakan Thornhill untuk menutup mulutnya saat dia batuk sirup di sini. Dan tanpa sengaja menyadari mengapa Tyler berusaha keras karena waktu Thornhill tampaknya tidak banyak lagi. Setibanya di sekolah, Wednesday bertemu lagi dengan neneknya yang berada di sana. Karena kepala sekolah Weems memanggilnya untuk menunjukkan padanya tentang proyek donasi untuk acara gala Ibu Wednesday. Tetapi nenek datang hanya untuk melihat reaksi penolakan dari kepala sekolah tua itu. Tak disangka, ketika mengetahui nenek menolak untuk berdonasi, kepala sekolah tua itu menyuruh Bianca menghipnotis nenek agar mengikuti keinginannya. Pada saat yang sama, Wednesday sedang mengunjungi Enid dan mengetahui berita bahwa Bianca terlibat dengan penjahat di berita yang ibunya hilang. Wednesday telah menemukan bahwa kepala sekolah Weems yang berada di balik semuanya. Wednesday segera pergi ke tempat nenek dan orang tuanya sedang membicarakan rencana gala. Kehendak nenek Wednesday telah dihipnotis sehingga nenek tua itu nekat menjual seluruh harta bendanya hanya untuk berinvestasi dalam proyek kepala sekolah tua ini. Hal yang tidak akan dia lakukan meskipun harus mati. Di sini Wednesday menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Memanfaatkan Bianca yang sedang berlatih anggar, Wednesday segera terlibat dalam pertarungan anggar untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari Bianca. Karena gadis itu benar, Bianca sendiri mengakui bahwa Weems berada di balik semuanya. Bianca saat ini menggunakan kemampuan hipnotisnya untuk memaksa Wednesday melupakan semua yang baru saja dia katakan. Tetapi gadis itu tidak tahu bahwa Wednesday telah merencanakannya. Dia menyuruh anak buahnya, Yoko, mengaktifkan mode tak terlihat dan berdiri di samping untuk mendengarkan dari awal sampai akhir. Meskipun otak Wednesday direset sementara, Yoko menceritakan kembali setiap detailnya dengan sangat teliti. Gadis itu berhasil merangkai semua hal persis seperti dugaan awalnya. Yoko hanya berharap Wednesday mengakuinya sebagai teman, bahkan sampai mewarnai dan menata rambutnya persis seperti idolanya. Sekilas terlihat seperti salinan caca pabrik, tetapi Wednesday terkenal dengan mulutnya yang setajam silet. Dia langsung mengatakan sesuatu yang membuat Yoko tertegun. Malam itu Bianca dipanggil ke kamar kepala sekolah Weems, tempat boneka Gideon sedang menunggu. Meskipun nilai gunanya sudah habis, dia masih berani melancarkan ancaman balik kepada kepala sekolah tua itu. Hasilnya tidak perlu dikatakan lagi, dia dibakar habis oleh Weems di tempat. Tidak hanya itu, dia juga dengan santai menempatkan Bianca di kursi pemimpin Morning Song. Di pesta itu, saat semua orang makan dan minum dengan meriah, kisah cinta Yoko beralih ke arah lain. Gadis itu bersiap bergandengan tangan dengan Red Flash untuk menghadiri pesta. Siapa sangka, begitu muncul, dia bertemu dengan mantan pacar pria itu yang tidak segan-segan menempuh ribuan mil hanya untuk kembali demi dia. Sampai di sini, Yoko benar-benar sadar dan menyadari bahwa jika dia terus mengejar pria ini, dia hanya akan mendatangkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Saat mencari tempat untuk menangis agar perasaannya lega, Yoko secara tidak sengaja bertemu dengan Enid dengan nasib yang sama. Maka, keduanya saling menyemangati bahwa tidak perlu bersedih karena hal-hal yang tidak pantas. Keduanya segera muncul kembali dengan penampilan baru dan aura baru, melangkah ke pesta dengan penuh kebanggaan. Mereka juga tahu rencana untuk menyelamatkan Ibu Bianca sudah siap, tinggal menunggu Wednesday menarik mereka ke sisinya. Sementara itu, kepala sekolah Weems masih tidak tahu apa-apa dan tetap berdiri di podium pidato dengan penuh percaya diri. Tetapi tepat pada saat klimaks, dia dihipnotis oleh Bianca dan dipaksa untuk mengungkapkan seluruh rencana yang telah dia siapkan. Para hadirin terkejut, tetapi Weems menjadi gila dan menggunakan api untuk mengendalikan Bianca di tengah kerumunan. Untungnya, polisi datang tepat waktu, tetapi Weems membakar lampu gantung raksasa untuk menghalangi jalan semua orang. Sebelum sempat jatuh, Ajax muncul, melontarkan tatapan Medusa dan membekukan kepala sekolah itu di tempat. Weems langsung berubah menjadi patung lalu dihancurkan oleh lampu gantung yang dia bakar sendiri, pecah menjadi berkeping-keping. Seluruh aula menghela napas lega dan belum sempat bersulang untuk merayakan, tiba-tiba teman pemumpul kupu-kupu menyadari Ajax berkeliaran di dekat situ. Di pemakaman Nevermore, Pukli, adik laki-laki yang sial itu,
duduk sendirian di hutan. Saat itu, Ajax muncul dari belakang, membiusnya, lalu menyeretnya pergi. Ketika Wednesday dan semua orang berlari ke sana, semuanya sudah terlambat. Pugly telah menghilang tanpa jejak. Pasukan polisi segera dikerahkan, bersama dengan anjing pelacak. Tetapi keberadaan anak laki-laki itu tetap hilang seolah menguap di tengah malam. Orang tua Wednesday cemas dan gelisah meskipun sudah berusaha berbagai cara. Tetapi tampaknya menemukan kembali anak laki-laki yang sial ini sama sekali tidak mudah. Bibi Williams saat ini memberikan saran yang kedengarannya masuk akal tetapi sulit untuk diterima. Coba gunakan kekuatan psikis untuk melacak keberadaan Pugly. Tetapi Wednesday hanya menjawab bahwa baik ibu maupun dia sekarang sama-sama gagal total. Ibunya berlabel merpati tetapi tidak bisa melihat konspirasi. Sedangkan kemampuan psikis Wednesday sedang berlibur secara ilegal dan belum tahu kapan akan kembali. Kehabisan akal, seluruh keluarga harus memikirkan nenek Wednesday yang juga merupakan seorang gagak yang kuat. Tetapi sikap neneknya acuh tak acuh dan sama sekali tidak peduli pada cucu laki-lakinya. Wednesday tahu betul sifat neneknya, jadi dia melontarkan kata-kata yang menusuk harga diri neneknya. Benar saja, begitu mendengar bahwa Pugly mungkin dijadikan bidak catur atau umpan. Morticia baru bersedia serius terlibat, mengangguk setuju untuk berpartisipasi. Maka, 3 generasi bergandengan tangan untuk upacara pemanggilan gagak guna melacak keberadaan Pugly. Saat ritual sedang berlangsung, Wednesday tiba-tiba tersedot ke dalam ilusi. Di depan matanya muncul pemandangan orang tuanya saat muda diam-diam mengubur Tyler di bawah pohon. Setelah sadar, Wednesday langsung menanyai ibunya dan meminta untuk menceritakan semuanya. Mengapa Tyler memiliki kebencian yang begitu mendalam terhadap keluarga Adams? Morticia awalnya sengaja menghindar, tetapi ketika putrinya berbalik untuk pergi, dia terpaksa mengungkap rahasia yang tersembunyi selama ini. Ternyata bertahun-tahun yang lalu, untuk menyelamatkan Thornhill dari penyakit, Tyler mencari orang tua Wednesday. Tetapi Tyler lebih ambisius, dia menginginkan nyawa Gomez untuk memberi tenaga pada mesin anehnya. Gomez diikat pada mesin yang hanya berjarak 1 napas dari neraka. Untungnya, Morticia muncul tepat waktu, menggunakan kekuatannya untuk meledakkan seluruh sistem. Mesin tidak tahan, meledakkan seluruh laboratorium di Menara Jam. Thornhill lolos dari bahaya, Gomez selamat tetapi kehilangan kekuatannya, dan Tyler game over untuk selamanya. Lubang kuburan yang telah disiapkan Tyler untuk Gomez, akhirnya menjadi makamnya sendiri. Karena Augustus akan mengambil kesempatan untuk menuduh dan menghukum orang, Morticia merahasiakan rahasia ini. Dia menganggapnya sebagai kesalahan hidupnya dan tidak pernah ingin putrinya terlibat. Di sekolah, setelah insiden kepala sekolah Weems, Nevermore harus ditutup sementara dan siswa dipulangkan lebih awal. Enid dijemput oleh ayahnya, sementara Enid masih merajuk karena insiden Red Flash di pesta. Saat itu, Tyler tidak tahan lagi dengan perang dingin, jadi dia berinisiatif mendekat dan memulai percakapan. Enid belum siap untuk memaafkan, tetapi setidaknya dia mengalah 1 langkah mungkin belum bisa kembali berpacaran, tetapi berteman boleh. Di dalam pondok kayu yang tersembunyi di tengah hutan, Pugly diikat erat di tengah ruangan. Tyler dengan santai menceritakan rencananya untuk menjadikan kakak perempuannya, Thornhill, menjadi orang normal. Sambil berbicara, dia mengulang janji lama antara mereka berdua. Di sisi ini, adik kelas Enid kali ini tidak dijemput oleh asisten pribadinya lagi, tetapi ayahnya sendiri yang datang ke sekolah untuk menjemputnya. Pada saat yang sama, Wednesday telah berjanji kepada Enid bahwa besok pagi dia akan membuka pintu untuk melepaskannya karena malam ini adalah malam bulan purnama. Setelah selesai berbicara, Wednesday mencari teman pengumpul kupu-kupu, berharap pasukan bersayap tipisnya dapat melacak Tyler. Tetapi siklus hidup kupu-kupu hanya 36 jam, jadi mencari pelaku dengan kupu-kupu sama saja dengan menyuruh burung unta menyampaikan berita darurat. Saat anak laki-laki itu masih sibuk memasukkan kupu-kupu ke tempat hibernasi, Tyler tiba-tiba muncul dari belakang dan membekap mulutnya. Saat Wednesday pergi mencari bantuan dari kepala polisi dan Bibi Williams, teman pelatih kupu-kupu itu tiba-tiba berlari dan menyerahkan kotak hadiah yang dikirim Tyler kepadanya. Malam tiba, Wednesday hanya memiliki 1 sekutu yaitu King di sampingnya, diam-diam masuk ke hutan. Mencari pohon kapok tempat Tyler pernah menyembunyikan rahasia. Dia memberikan King busur panah untuk bersiap menghadapi konfrontasi. Ketika Tyler muncul sambil mengendalikan Pugly, Wednesday langsung keluar untuk dijadikan umpan. Tetapi rencana gagal ketika mantan pacar Enid muncul, menangkap King dan memasukkannya ke dalam kotak. Ternyata bertahun-tahun yang lalu Morticia lah yang memotong tangan Tyler, menyebabkan mesinnya kehilangan kendali dan meledak. Sekarang dia baru saja memasang
menyerang kembali suku cadang asli, dia segera menggunakan kekuatannya untuk mengangkat Wednesday. Perlahan-lahan menurunkannya ke lubang yang telah dia gali, lalu menimbun Wednesday dengan tanah. Sementara itu, Enid membuktikan bahwa dia bukan hanya penggemar berat Wednesday, tetapi juga sangat berguna. Memanfaatkan saat ayahnya sedang sibuk menuangkan kopi, dia langsung melarikan diri. Kebetulan melihat dengan mata kepala sendiri Tyler mengubur Wednesday di bawah pohon tengkorak. Enid panik, memberitahu Enid, lalu keduanya bergegas menggali tanah untuk menyelamatkan teman mereka. Tetapi di antara kedua gadis itu, mereka hanya seperti menyekop pasir membangun istana, tidak mempan sama sekali terhadap lapisan tanah yang tebal. Dalam situasi darurat, Enid mengambil risiko berubah menjadi serigala tepat di malam bulan purnama, meskipun dia tahu risikonya tidak akan bisa kembali ke bentuk manusia. Enid panik mengatakan Enid adalah alpha dan tidak bisa kembali, tetapi Enid tidak peduli. Sementara Wednesday, meskipun baru saja kembali ke permukaan tanah, tetap sadar dan memberi perintah. Enid harus bersembunyi di goa Enid sebelum terlambat, dan dia bersama orang tuanya akan mencari cara untuk menghentikan Tyler. Tyler, setelah memasang semua aksesori, yaitu tangan yang hilang bertahun-tahun yang lalu, kekuatannya juga kembali. Sekarang dia cukup mampu untuk menghidupkan kembali mesin mengerikan yang pernah meledakkan seluruh menara jam. Tetapi kali ini Thornhill bersikeras menyerahkan kesempatan penyembuhan kepada putranya sendiri. Dia tahu bahwa baginya sudah terlambat untuk diselamatkan, sementara Taylor masih memiliki masa depan. Meskipun Taylor berusaha keras menolak, dia tidak berhak mengambil kekuatannya. Tetapi apapun yang dia katakan, dia masih terikat erat di kursi, hanya bisa meronta seperti ikan terdampar. Thornhill ingin Taylor memiliki kehidupan yang lebih baik, jadi dia dan Tyler akan membawanya keluar dari lingkaran setan ini. Raungan mesin yang dihidupkan adalah saat percikan listrik dilepaskan, membuat adik laki-laki Pugli gemetar. Tepat pada saat itu, kakak perempuan Wednesday muncul, mengayunkan kapak dengan kuat. Siapa sangka, gadis itu tidak memukul wajah mantan kekasih Enid, tetapi langsung memukul belenggu, membebaskan Taylor. Setelah itu, dia segera berbalik untuk menyelamatkan Pugli dan sama sekali tidak menyadari bahwa Taylor kini telah berubah menjadi zombie raksasa. Tyler panik dan bergegas untuk menyelamatkan Taylor, tetapi dia kini telah kehilangan akal sehatnya, mengayunkan tangan dan melempar Tyler hingga tergeletak pingsan. Thornhill mendekat memanggil putranya, tetapi Taylor juga mendorongnya menjauh. Tepat pada saat itu, Ibu Wednesday tiba tepat waktu, menyeret kedua anaknya keluar dari situasi tragis tersebut. Ketika Tyler sadar, pemandangan di depannya tidak berbeda dengan pertarungan antara dua bos utama, yaitu ibu dan anak Taylor yang saling mencabik-cabik. Keluarga Adams mengira mereka telah lolos dari bahaya, tetapi Wednesday kembali dengan kapaknya, bersikeras menuntut Ting kembali dari Tyler. Belum sempat menuntut, mesin telah kehilangan kendali, memuntahkan api, lalu dengan suara keras meledakkan seluruh ruangan. Keluarga Adams terlempar jauh, terbaring tak sadarkan diri. Bianca dan ibunya berpegangan pada tepian dinding, tetapi Thornhill secara sukarela melepaskan tangan, jatuh lurus ke bawah, dan tewas di tempat. Seluruh keluarga Adams sadar, tetapi sang ibu tertimpa pecahan. Wednesday bergegas, air mata membanjiri matanya karena mengira ibunya telah meninggal. Tetapi tepat pada saat itu, ibunya tiba-tiba membuka mata dan berkata, mungkin ramalan Wednesday tidak benar. Mengira bahaya telah berlalu, tetapi Tyler tiba-tiba muncul, mengulurkan tangan mengendalikan, lalu mengangkat Wednesday tinggi-tinggi. Dia berkata bahwa keluarga Adams telah merenggut orang yang paling dia cintai, jadi sekarang dia akan membuat mereka merasakan kehilangan yang sama. Tepat pada saat Tyler mengira dia telah memenangkan seluruh pertarungan, kekuatan itu berbalik melawan tuannya. Tangan yang baru saja dipasang belum sempat menyatu, tiba-tiba memberontak, melepaskan diri dari kendalinya. Tangan itu balik mengendalikan tuannya, lalu mengambil jantung mekanis yang berdetak menderu-deru seperti mesin yang akan rusak. Tanpa sistem pendukung kehidupan, Tyler hanya bisa tewas di tempat, mengakhiri tragedi orang yang hidup berkat jantung pinjaman. Setelah itu, Taylor dengan hati yang berat mencari makam orang tuanya. Saat itu, guru Miss Thornhill muncul, mengundang dia ke tempat perlindungan bagi orang-orang berkekuatan seperti mereka yang dikejar oleh seluruh dunia. Sementara itu, di keluarga Adams, adik laki-laki yang sial, Pugli, tiba-tiba menerima hadiah perpisahan dari Eugene. Itu adalah sekotak kecoa gemuk yang lezat seperti makanan ringan praktis untuk dikunyah di perjalanan. Eugene juga berkata jika Pugli senggang, datanglah bermain ke rumah. Mendengar ini, Pugli berseri-seri gembira karena ini adalah pertama kalinya dia memiliki teman sejati. Wednesday diberikan buku harian kuno Bibi Ophelia oleh Morticia, yang selama ini disegel oleh keluarga sebagai rahasia tertinggi. Setelah semua kejadian yang baru saja berlalu, Morticia menyadari bahwa merahasiakan tidak berbeda dengan menggali lubang sendiri. Karena kebenaran, meskipun dikubur, suatu hari akan muncul ke permukaan dan menenggelamkan segalanya, dan sekarang dia memilih untuk menghadapinya daripada menutupinya. Memegang buku harian di tangannya, Wednesday langsung merasakan aliran kekuatan dan memutuskan untuk mencari Enid terlebih dahulu. Tetapi ketika jarinya dengan lembut membelai halaman-halaman, muncul gambar Bibi Ophelia duduk
duduk di ruangan gelap dengan tekun menulis baris-baris rahasia yang ditujukan untuk generasi mendatang. Dalam sekejap mata, Wednesday jatuh langsung ke dalam ilusi. Kesadarannya ditarik ke ruang bawah tanah tempat neneknya masih diam-diam menyembunyikan masa lalu. Keputusan Wednesday adalah mengungkap setiap kepingan kebenaran. Setelah itu, membuka kedok setiap kebohongan dan tipuan, bahkan jika harga yang harus dibayar adalah nyawanya sendiri. Bagian ini berakhir di sini. Terima kasih saudara-saudari telah mendukung saya selama ini. Semoga saudara-saudari sehat selalu untuk mendukung tim kami. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.